Berhenti. Berdiri di situ. Berhenti. Berdiri di situ. Ini Luo Xiayue, putri dari ketua proyek konstruksi kita. Diriku. Namamu siapa? Kamu sudah menikah? Namaku Yi Yunshen. Aku buruh migran, tukang batu, belum menikah. Maukah kamu menerimaku sebagai istrimu? Aku. Mau. Tentu saja mau. Bagus. Ayo kita urus surat nikah sekarang juga. Mau kemana kalian? Bu, aku tidak mau menikah dengan Wang Cui. Aku sudah memutuskan untuk menikah dengannya. Xiayue, omong apa kamu ini? Aku membesarkanmu dengan penuh kemewahan. Bukan supaya kamu menderita dengan menikahi buruh migran. Kamu mau aku menikah dengan playboy itu, Wang Cui? Lebih baik aku menikah dengan buruh migran. Keluarga Tuan Muda Wang itu kaya raya. Hidupmu akan mewah bersamanya. Kapan kamu baru bisa mengerti niat baikku? Bu, aku tidak mau perjodohan. Aku tidak mau jadi alatmu untuk menaikkan status sosial. Aku sudah bulat tekad. Tolong, biarkan anakmu ini menuruti keinginannya. Ayo pergi. Ashui, Xiaoyu. Kamu akan menderita dengan si miskin ini. Jangan sampai menyesal nanti. Memalukan keluarga kita. Memalukan. Kamu ngapain? Jadi, yang ingin kukatakan adalah, sekarang kita sudah resmi menikah. Aku janji akan memperlakukanmu 1000 kali lebih baik. Baiklah. Kita tidak punya dasar emosional apapun. Kamu hanya perlu memerankan suamiku dengan baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku menikahimu dengan sukarela. Selama bertahun-tahun aku di Beicheng, hanya kamu yang pernah peduli padaku. Minum air dulu. Hetai. Aku tahu aku cuma pekerja migran. Dan bahkan tidak tahu siapa orang tuaku sendiri. Seorang pengembara. Bahkan namaku diberikan oleh mandor. Aku takut aku tidak cukup baik untukmu. Aku akan mempermalukanmu. Dasar bodoh. Apa maksudmu cukup baik? Jangan merendahkan dirimu seperti itu. Tapi kamu bilang tidak tahu siapa orang tuamu, dan tidak tahu namamu sendiri, itu bagaimana ceritanya? Ya, suatu hari, aku terbangun di rumah sakit, penuh luka. Aku tidak ingat siapa diriku, atau apa yang terjadi. Kamu kehilangan ingatan. Benar. Mungkin sebenarnya aku miliarder. Difitnah dan dipaksa hidup di jalanan. Imajinasimu tinggi sekali. Yi Yunshen, kamu kemana saja? Kamu tidak mau kerja lagi? Sayang, Aku harus kembali ke lokasi konstruksi untuk bekerja. Aku akan bekerja keras. Aku janji untuk menjadi seseorang yang layak untukmu. Aku juga sebenarnya menuju ke lokasi. Ayo kita pergi bersama. oke. Aku akan mulai bekerja dulu. Nanti aku pulang bersamamu. Ya, oke. Yang mulia, orang terkaya di dunia. Kami dengan rendah hati menyambut kedatangan Anda. Kami akhirnya menemukan Anda. Tuan, kalian siapa? Kalian membuatku takut. Aku hanya seorang pekerja konstruksi. Aku tidak membawa uang. Jangan coba-coba menipuku. Yang mulia. Aku tidak berbohong kepada Anda, Tuan. Anda benar-benar orang terkaya di dunia. Hei, hentikan itu. Aku mungkin berhayal menjadi orang terkaya, tapi aku tahu batasanku. Berdiri, kalian semua. Apa semua ini? Sepertinya Yang Mulia kehilangan ingatannya. Dia tidak akan percaya pada kami dalam waktu dekat. Terus tingkatkan pengamanan. L'Indanji Yang Mulia. Jika terjadi sesuatu, laporkan padaku segera. Ya, Tuan.
Hei, bos. Ya? Kamu dengar? Bahwa Nona Luo kabur dari pernikahannya, dan malah menikah dengan Ye Yun Xuan. Aku juga baru tahu. Bajingan itu. Dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya sendiri. Dan dia berhasil menikahi gadis impian semua orang. Ayo kita bicara dengannya. Hei, Ye Yun Xuan, kamu anjing licik. Bagaimana kamu bisa membuat Nona Luo menikahimu? Kamu punya keahlian khusus? Bagikan beberapa tips dengan kami. Biarkan kami belajar 1-2 hal. Jangan bicara omong kosong. Xia Yue dan aku belum. Hahaha, kukira kamu menikah ke keluarga Luo, melompati gerbang naga, berubah dari ikan busuk menjadi naga, dan mulai hidup mewah. Ternyata, Nona muda itu, bahkan tidak mau membiarkanmu menyentuhnya. Hahaha. Sayang sekali. Aku berharap kamu bisa berbagi pengalaman tidur dengan wanita muda kaya. Bagaimana rasanya? Enak enggak? Hith. Jangan keterlaluan. Mau berantem? Aku sodorkan wajahku untuk kamu pukul. Mari kita lihat apakah kamu, sampah tak berguna ini, berani. Hei, Kalau kamu berani bercanda tentang Xia Yue, aku pasti akan menghajarmu. Dasar Yi Yunshan, kamu menantu lelaki tak berguna, hidup seperti anjing. Kamu berani menyentuhku? Aku akan membunuhmu. Sepupuku sayang, jangan salahkan aku karena kejam. Hanya setelah kamu mati, aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Kakak, kita saudara-saudara. Kamu punya hati yang kejam sekali. Ketika menyangkut kekuasaan dan keuntungan, keluarga bukan apa-apa. Jangan khawatir, aku akan menjadi orang terkaya baru yang baik. Sekarang membusuklah di sini sendirian. Kamu baik-baik saja? Pengan. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Aku ingat sekarang, aku adalah Situ Wuji, orang terkaya di dunia. Setahun yang lalu, sepupuku mencoba membunuhku untuk merebut kekuasaan. Menyebabkan aku kehilangan ingatan. Untungnya, ada orang baik yang menyelamatkanku. Hei bocah, kamu bergumam apa? Masih ada urusan kita yang belum selesai. Beranti. Berani Kosontu orang terkaya, Momati. Bos, dia cuma sempat berguna. Orang terkaya? Tidak mungkin. Bawa keluar mereka berdua, usir mereka dari North City. Hei, aku. Orang terkaya. Apa Bapak baik-baik saja? Chu Fei, aku baik-baik saja. Orang terkaya. Barusan kau panggil aku apa? Camus. Kamu sudah ingat semuanya? Bagus. Bagus sekali. Selama setahun penuh, aku, Situ Wuji, akhirnya ingat siapa diriku. Ternyata aku memang orang terkaya. Chu Fei, bagaimana keadaan keluarga sekarang? Jangan khawatir, orang terkaya. Pankianadi Keluarga sudah ditangani semua. Sepupumu sudah diizinkan. Sekarang kami hanya menunggu untuk menyambut Bapak pulang. Kerja bagus. Tapi aku belum mau pulang. Biarlah Situ Wuji menjadi masa lalu. Saat ini, aku hanya ingin menjadi suami yang baik untuk Xia Yue. Mulai sekarang, ikuti saja perintahku. Ya, orang terkaya. Giok gantungan ini membuktikan identitas Bapak, dan kartu hitam tertinggi satu-satunya, senilai 10 miliar dolar. Simpan là un tube Kemuda en Bapak. Cepat, ayo, Bu, aku masih kerja. Ada APA? ayo, cepat. Kemarila. Xiao Yu, Ibu. Y Yangxiong. Xia Yue hanya menikahimu karena iseng. Jangan jadi kodok yang menginginkan daging angsa. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Bu, sudah kubilang, aku tidak akan menceraikan Yun Xuan. Ibu Wang, aku tahu Ibu memandang rendah padaku. Karena aku buruh migran? Tapi sekarang aku punya kemampuan untuk memberikan kehidupan yang baik pada Xia Yue. Kamu, seorang buruh migran, hidup seperti apa yang bisa kau berikan padanya? Lia ini. Kalung yang ini, calon menantuku, Tuan Muda Wang, membelinya 1 juta tanpa berkedip. Kalau bukan karena kamu, Xia Yueku sudah lama hidup enak. Ini cuma soal uang, Ibu Wang. Aku juga punya uang. Sudahlah. Y Yangxiong. Uang receh di kantongmu itu.
Berani Kopame. Baik, cukup. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Aku tidak akan biarkan anakku kelaparan bersamamu. Tanda tangani surat cerai sekarang juga. Xia Yue, ayo pergi. Bu, Kartu ini bisa membeli 100, tidak? 10.000 kalung seperti punyamu. Yunxian, hentikan. Ibuku tidak mudah dibohongi. Xia Yue, di kartu ini benar-benar ada uangnya, kamu harus percaya padaku. Aku, Ye Yunxuan, sekarang punya kemampuan untuk membuatmu bahagia. Ibu Wang, kalau tidak percaya, Kita bisa ke bank sekarang untuk mengecek. Baiklah, kita ke bank sekarang juga. Kalau di kartu ini tidak ada uangnya, kau harus segera menceraikan Xia Yue. Aigreko, Xiaoyu. Tolong cek saldo kartu ini untuk saya. Baik, sebentar. Maaf, Bu, kartu ini tidak dapat dikenali. Y Yangxion. Sekarang kau harus mengaku kalah, kan? Ambil kartu sampahmu dan minggir. Pembohong. Kartu saya ini spesial. Kartu Supreme Black. Isinya 10 miliar dolar. Posisimu tidak cukup tinggi untuk menanganinya. Hanya manajermu yang bisa. Panggil manajermu ke sini. Buruh migran rendahan sepertimu. Mau ketemu manajer kami? Kamu tidak pantas. Beraninya kau bicara seperti itu. Saya ke sini untuk urusan bisnis. Panggil manajermu. Sekarang. Sudahlah Yunxuan, aku tahu niatmu baik. Tapi ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Sayang, kamu harus percaya padaku. Kartu ini benar-benar ada uangnya. Oh, Nona, lihat dirimu. Cantik sekali. Dan berkelas. Kamu bisa cari suami kayak mana saja yang kamu mau. Kenapa malah menikahi buruh migran miskin? Yang tukang gemba-gembor. Sayang sekali. Aku. Y Yangxion. Kamu benar-benar mempermalukan Xia Yue kami. Mais Malucan c'est Kali. Baiklah, urusan keluarga kalian. Sebaiknya diselesaikan di luar. Kalau tidak ada uang untuk transaksi di sini, pergi saja. Jangan buang waktuku dan ganggu pekerjaanku. Ayo, keluar, 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 keluar. Ah, Begini caranya melayani pelanggan? kamu memang mata duitan. Kamu. Aku malas berurusan dengan orang miskin kayak kamu. Satpam. Hei, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Manajer, pas sekali Anda datang. Buruh migran ini mengaku punya kartu Supreme Black 10 miliar dolar. Dia mau menipu kami. Saya baru saja akan mengusirnya. Kartu Supreme Black 10 miliar dolar? Pasti seorang manajer dengan posisi sepertimu mengenali. Kartu Supreme 10 miliar dolar ini? Ya ampun, ini kartu Supreme Black legendaris. Manajer, jangan sampai tertipu olehnya. Saya sudah gesek kartu ini. Tidak ada 1 sen pun isinya. Dia penipu. Diam kau, bodoh. Manager, kenapa Anda memukul saya? Kartu hitam Supreme ini, bukanlah sesuatu yang layak ditangani oleh teller rendahan sepertimu. Kau tolol buta. Kau bahkan menghina tamu kita. Satpam, bawa dia pergi. Manager, saya benar-benar tidak tahu. Seorang pekerja migran bisa punya latar belakang sehebat itu. Manajer, saya salah. Bapak yang terhormat, karyawan kami tadi bersikap kasar kepada Anda. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana kalau begini? Silakan masuk ke ruang VIP. Saya akan menangani urusan Anda secara pribadi. HEI, Xiaoyu. Latar belakang Ye Yunxuan itu apa sih? Jangan diaitu aliwaris kaya reya yang misterius? Wa, keluarga kita bakal kaya reya. Kita bakal jadi orang kaya. Kartu itu isinya 10 miliar. Bu, saya juga tidak tahu. Tamu VIP. Tamu VIP, silakan duduk. Oh, iya, iya. Halo, tamu VIP. Ada keperluan APA yang ingin Anda lakukan hari ini? Tidak ada yang istimewa, cuma transfer 1 miliar dulu ke ibu mertua saya. Baiklah. HEI, Yangxion. Kamu benar-benar mau transfer 1 miliar ke saya? Ibu, kan Anda adalah ibu kandung Xia Yue. Sudah seharusnya saya berbakti kepada Anda. Wa, oh Xiaoye. Ternyata kamu memungut pekerja migran di jalanan. Dan dia malah jadi yang sabertelurima. Oh, Yunxian. Sikap saya sebelumnya memang kurang baik. Tolong jangan dipikirkan. Mulai sekarang kita semua adalah keluarga. Bapak, halo. Silakan masukkan kata sandi Anda. Kata sandi salah. Hei, Ye Yunxuan, pikirkan baik-baik. Jangan terburu-buru.
Kata sandi salah. Tunggu sebentar. Sudah lama sekali, saya lupa kata sandinya. Dasar pekerja migran tidak berguna. Hei, kartu ini kamu temukan. Kan, ternyata kamu juga pencuri. Manager, tangkap penipu ini sekarang juga. Saya. Seharusnya aku tahu, kamu cuma pekerja migran rendahan. Mana mungkin kamu punya Kartu Centennial Supreme? Jumlah uangnya sangat besar. Pencurian ini pelanggaran serius. Kalian bertiga, mulai bicara. Kalau tidak, bank ini tidak akan membiarkannya. Pak Manajer, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada hubungannya. Ini semua perbuatan si orang malang ini. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dia. Kami tidak terlibat sama sekali. Sama sekali. Ayo, Xiayue, kita pergi. Bulletin, tunggu. Pasti ada kesalahpahaman. Aku percaya Yun Xuan tidak akan mencuri. Diam kamu. Kartu itu, isinya 10 miliar. Aku tidak mau. Terlibat dalam masalah ini. Ayo pergi. Yun Xuan, aku percaya padamu. Kamu harus jelaskan ke manajer. Sekarang juga, aku akan menunggumu di rumah. Ayo cepat. Jangan khawatir, Xiayue. Begitu urusanku selesai di sini, aku akan menemuimu. Pekerja migran, mulai bicara jujur. Atau jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Tunggu dulu, aku sedang berusaha mengingat. Kartu ini, kamu curi atau tidak? Sekarang aku ingat. Kata sandi benar. Nah, kan? Tadi aku cuma lupa sebentar. Ini kartuku. Sekarang cepat proses. Ya, segera, Pak. Pak. Kartu Anda, Pak. Baik. 1 miliar sudah ditransfer ke rekening mertua Anda. Sepengetahuanku, kartu ini milik miliarder misterius itu. Jangan-jangan, Anda adalah miliarder yang hilang bertahun-tahun itu? Kamu cukup jeli. Nah, Miliarder. Maafkan ketidaksopanan saya tadi. oke. Kamu seorang manajer. Mulai sekarang, tetap tenang. Jangan nilai orang dari penampilannya. Ya. Aku lagi mood baik hari ini. Kali ini aku maafkan. Terima kasih, billionaire. Billionnaire. Bawahanmu terlambat datang menyelamatkan. Mohon maafkan saya. Mohon maafkan kami, billionaire. Sudah. Aku belum jadi daging cincang. Bangun. Billionnaire. Kejadian hari ini mungkin terulang lagi. Izinkan saya berada di sisi Anda untuk melindungi. Tidak perlu. Identitasku. Istri dan mertuaku sepertinya belum siap. Untuk sementara, lindungi aku dari bayang-bayang. Ya, billionnaire. 3 keluarga teratas di kota utara sudah menyatakan kesetiaan. Tunjukkan giokmu, dan kamu bisa perintah mereka kapan saja. Selain itu, Anda pernah minta saya selidiki siapa yang mengantar Anda ke rumah sakit dulu. Sekarang sudah dipastikan, itu adalah istri bilionaire. APA? Yadi, dia. Yang kulihat cuma sosok perempuan yang buram. Luo Xiaoyu. Aku berhutang budi padanya. Aku Yi Yunxian bersampah. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Istri saya adalah seorang desainer perhiasan. Tapi keluarga Luo tidak bisa melihat bakatnya. Membiarkan bakatnya terbuang sia-sia. Saya akan mengakuisisi grup perhiasan Yue Hao. Dan memberikannya kepada istri saya. Saya juga akan biarkan ibu mertua menyaksikan sendiri. Kekuatan Yi Yongxuan. Hei, kamu mau apa? Saya kesini untuk mengakuisisi perusahaanmu. Grup perhiasan Yue Hao. Panggil bosmu kesini. Grup perhiasan Yue Hao adalah perusahaan publik besar. Kamu cuma pekerja migran. Omong apa kamu ini? Kamu kenal ini? Ini, bukankah ini Liontin Giok yang bos kita selalu ingatkan? Untuk diwaspadai, maafkan saya tidak tahu. Silakan masuk. Saya belum mau orang lain tahu tentang identitas saya. Tentu, Anda ingin mengakuisisi grup perhiasan Yue Hao kami? Ya, saya ingin memberikannya kepada istri saya. Saya tawar 2 kali lipat harganya. Bagaimana? Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Kita bisa selesaikan serah terimanya hari ini. Bagus. Sebentar lagi saya akan ajak istri saya ke sini. Suruh semua eksekutif perusahaan menunggu. Saya akan tepuk tangan 3 kali sebagai tanda. Lalu semua orang keluar untuk menyambutnya. Untuk memberi kejutan besar pada istri saya. Tidak masalah. Dan katakan juga itu dari orang terkaya di dunia. Dia mengagumi desain perhiasannya. Makanya dia memberikannya padanya. Ya. Seseorang, semua eksekutif perusahaan, bersiaplah untuk menyambut Nona Luo. Siapa sangka keluarga kecil seperti keluarga Luo
bisa jadi terkenal dalam semalam. Tuan Muda Wang, Hai. 1 miliar di akun saya. Kamu yang mentransfernya padaku, kan? Wa, Kamutidak Perlubejitu. Aku mentransfer 1 miliar padamu? Kamu gila? Ahahaha. Ebio, kita kan keluarga di sini. Jumlah ini bukan apa-apa. Tapi justru akulah yang mentransfer uang itu ke ibu mertua. Y Yangxiong. Pencuri, kamu ngapain di sini? Tidak, ibu mertua. Kartu itu memang milikku. Aku tidak mencurinya. Sudahlah ibu, karena bank mengizinkannya kembali, berarti dia tidak mencurinya. Yunshen, Silicon Duduk. Xiao Yu, ini adalah pekerja migran yang kamu nikahi. Ya Yunshen, kamu bilang dia bau. Apa yang dia punya dibandingkan aku? Di hatiku, dia lebih baik darimu dalam segala hal. Oh Yunshen, ini Xiao Yu, sepupuku. Kamu belum bertemu dengannya kan? Senang bertemu denganmu, sepupu. Iya, aku tidak punya kakak ipar pekerja migran. Xiao, Yunsuan masih kakak iparmu. Kakak ipar apa? Hanya Tuan Muda Wang, yang adalah kakak ipar baikku. Hahaha, Xiao, kamu layak dipakai siap, kasih sayang, sepupu. Alasan aku di sini adalah aku telah menyiapkan kejutan. Aku yakin setelah kamu melihatnya, kamu pasti akan menikah denganku. Ashui. Kejutan apa? Ayo, ini kejutan. Jika aku beritahu kamu sekarang, itu tidak akan menjadi kejutan lagi. Aku akan ajak kamu melihatnya sebentar lagi. Aku tidak pergi. Oh, ayo, mari kita pergi lihat. Apa kejutannya? Mari kita pergi lihat dulu saja. Tuan Muda Wang bernilai ratusan juta. Kejutan yang dia siapkan pasti akan membuka mata. Kita pasti tidak boleh melewatkannya. Ayo pergi. Tidak akan kulewatkan untuk apapun. Ayo pergi. Wah, Bukankah ini Yuehao Jewelry? Ini mempermudah saya. astaga, bukankah ini grup perhiasan Yuehao? Salah satu dari 3 teratas di kota utara kita? Kak, apakah kamu membeli perhiasan kelas atas? Apakah kamu akan melamar Xia Yue? Perhiasan kelas atas pasti tersedia. Tapi kejutan saya untuk Xiao ya. Lebih dari itu. Ashui. Tuan Muda Wang, Apa sebenarnya kejutan itu? Semua misteri ini. Xiao Yu, kamu adalah desainer perhiasan yang sangat berbakat. Bukankah impian terbesarmu adalah bekerja di grup perhiasan Yuehao? Saya sudah mengamankannya untukmu. Posisi General Manager di grup perhiasan Yuehao dengan gaji tahunan 10 juta dan studio desainer independen milikmu sendiri. Ya Tuhan, General Manager di grup perhiasan Yuehao, 10 juta setahun. Tuan Muda Wang, kamu terlalu dermawan. Tuan Muda Wang, jika Xia Yue kami menikah denganmu, itu akan menjadi berkah seumur hidup. Selama Xia Yue setuju menikah dengan saya, ini bukan apa-apa. Di masa depan, saya akan memperlakukan Xia Yue lebih baik lagi. Xiao Yu. Lia betapa setianya Tuan Muda Wang padamu. Dia bahkan mengatur posisi hebat sebagai General Manager untukmu. Dia menawarkanmu posisi General Manager. Kamu harus bilang iya sekarang juga. Maaf, Wang Kui. Aku tidak bisa menerima tawaranmu. Kejutan ini terlalu berlebihan bagiku. Kenapa? Karena dia sudah menjadi istriku. Kamu mau menikahinya? Mimpi saja. Benar, aku sudah memilih Yunsuan. Aku sama sekali tidak akan menikahimu. Dasar anak bodoh. Wang yang kaya punya prospek yang sangat bagus. Dia bahkan sudah mengatur posisi perusahaan yang paling kamu inginkan. Dan kamu masih bergantung pada kuli rendahan itu? Kamu buta? Lu Xiaoyu, Demi Sirang, Kuli Bao. Kau rela melepas pekerjaan impianmu sebagai General Manager di Yuehao Jewelry Group? Itu cuma posisi General Manager receh. Istriku. Bahkan tidak akan meliriknya. Dasar Kuli Bao. Dari mana kamu tahu Xia Yue tidak menginginkannya? Karena seluruh Yuehao Jewelry Group ini milik istriku, Lu Xiaoyu. Kamu bercanda? Dasar Kulibao. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Yuehao Jewelry Group milik sepupuku? Pikiranmu sudah rusak karena kerja kasar? Pasti kamu sudah gila karena kerja berat itu. Xiao Yu. Lihatlah suami seperti apa yang kamu temukan. Mengoceh omong kosong di siang bolong. Ini, aku. Xiaoyu, semua yang kukatakan adalah benar. Lihat. Kami menyambut Presiden Luo Xiaoyu di posisi barunya. Selamat datang, Presiden. Presiden Luo. Ini adalah semua dokumen untuk Yuehao Jewelry Group yang dialihkan kepada Anda. Ini. Manager Sang, apa yang terjadi di sini? Lelucon apa yang kamu mainkan? Kami sama sekali tidak bercanda. Ini, Manager Zhang.
Yuehao Jewelry adalah perusahaan publik besar. Bahkan keluarga Luo kami tidak bisa menandinginya. Bagaimana perusahaan ini menjadi milik putriku? Yuehao Jewelry Group telah diakuisisi oleh orang terkaya di dunia, dan orang terkaya itu sangat mengagumi bakat desain Nona Luo Xiayue. Oleh karena itu, mereka secara khusus menghadiahkan Yuehao Jewelry kepada Nona Luo. Apakah ini nyata? Orang terkaya di dunia benar-benar mengagumi Xiayue kami dan memberinya sebuah perusahaan? Keberuntungan keluarga Luo akhirnya berbalik. Tapi Mener Sang, aku sama sekali tidak kenal orang terkaya di dunia itu. Pasti ada kesalahan. Nona Luo, sama sekali tidak ada kesalahan. Anda bisa mulai menjabat hari ini. Silicon Amble Jabadan and President Luo. Aku. Hei, orang terkaya itu pasti punya niat tersembunyi terhadap Xiayue. Wang Kui. Dia memberi Xiayue sebuah perusahaan. Itulah tepatnya seperti niat tersembunyi. Lalu kamu apa? Pekerja migran kotor, tutup mulutmu. Ada seorang pria yang mengingini istrimu sekarang. Dan kamu bahkan tidak sedikit pun khawatir. Kalau menurutku, perasaanmu yang sebenarnya terhadap Xiayue sangat dipertanyakan. Berhenti mencoba memecah belah kami. Itu hanya berarti istriku menawan. Dia memberinya perusahaan itu karena murni kagum. Kamu sendiri yang berpikiran kotor. Jadi semua yang kamu pikirkan kotor. Kamu, Xiaoyu. Karena orang terkaya itu memberimu sebuah perusahaan. Seharusnya kamu terima saja. Yunshen ya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menerima hadiah dari pria lain? Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Mener Sang, tolong sampaikan terima kasih kepada orang terkaya itu atas kebaikannya. Aku selo akan bekerja keras dan meraih kesuksesanku sendiri. Aku tidak butuh amal dari siapapun. Ayo pergi. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Ayo kita pergi. Berhenti di situ. Luo Xiaoyu, ada apa denganmu? Menolak Tuan Muda Wang itu sadahal. Tapi kamu menolak perusahaan yang dihadiahkan orang terkaya di dunia? Apa kamu sudah gila? Benar, Xiaoyu. Orang terkaya ini adalah sosok yang sangat berkuasa. Tidak ada yang berani melawannya. Fakta bahwa dia menyukaimu. Bagi keluarga Luo kita, itu adalah berkah yang luar biasa. Keluarga Luo kita. Jika mendapat dukungan orang terkaya untuk naik menjadi keluarga kelas atas di kota utara, itu akan sangat mudah. Ibio, kamu anggap aku apa? Orang yang cuma cari status? Aku ulangi lagi. Tuan Muda Wang SI orang terkaya itu. Selama aku, Luo Xiayue, tidak setuju, tidak ada yang bisa memaksaku. Ibu mertua, tolong jangan desak Xiayue lagi. Kamu buruh migran kotor. Diam mulutmu. Semua ini gara-gara kamu. Kamu hancurkan prospek pernikahan hebat putriku. Ibio, kenapa kamu pukul dia? Yun Xuan adalah suamiku. Dia adalah kelemahan to keluarga Luo. Kalau marah, luapkan padaku. Jangan selalu menargetkan dia. Presiden Luo. Jangan panggil aku presiden. Aku tidak mau perusahaan ini. Karena Xiayue tidak menginginkannya, Manajer Zhang, kamu sebaiknya berhenti mengganggunya. Karena Xiayue tidak mau, sebaiknya Tuan Zhang berhenti mengganggunya. Iya, tentu saja. Kamu, setelah kamu pulang, kalau nenekmu marah, aku nggak bisa bantu kamu. Kotoran pekerja migran, aku semakin suka sama Xiayue. Jangan khawatir, aku nggak akan melepaskannya. Aku bertekad menikahi Xiayue. Aku, Yi Yunshen. Nggak akan kasih kamu satu kesempatan pun. Kita lihat saja nanti. Akhirnya kamu memutuskan untuk pulang. Nenek. Sejad. Kalau ada masalah, luapkan padaku. Jangan pukul istriku. Nenekku sedang mendisiplinkan. Luo Xiaoyu, kamu orang luar. Jangan ikut campur. Mendingan kamu pergi dari keluarga Luo saja. Xiao, Yun Xuan bukan orang luar. Dia pria yang kupilih untuk jadi suamiku. Diam. Keluarga Luo kami nggak akan pernah terima pekerja migran kotor sebagai menantu. Keluarga Luo kita tidak akan pernah menerima pekerja migran kotor sebagai menantu. Cerdaslah dan segera bercerai. Pilihannya, menikahi Wang Cui atau menerima perusahaan yang dikirim orang terkaya itu untukmu. Pergi dan buatlah orang terkaya itu senang. Nenek, kau anggap aku apa? Apakah aku cuma sampai sekali pakai bagi keluarga Lu? Lu Xiayue, mana bisa bilang kasar begitu? Nenek melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak suka pria playboy Tuan Muda Wang, tapi orang terkaya di dunia. Itu sosok sehebat apa? Masih juga meremehkannya? Apa kau bodoh? Menikahi pria hebat seperti orang terkaya di dunia akan jadi berkah dari leluhur kita. Kalau kau berani buat masalah lagi, dan orang terkaya itu marah,
Jika dia menghancurkan keluarga Lu kita, sanggupkah kau menanggung tanggung jawab itu? Aku, Lu Xiaoyue, akan menanggung tanggung jawab sepenuhnya. Kalau orang terkaya itu marah, aku akan menanggung semua akibatnya sendiri. Aku tak akan pernah libatkan keluarga Lu. Jangan khawatir, Xiaoyue. Selama aku di sini, tak ada satupun di dunia ini yang berani menyentuhmu. Jangan khawatir, Xiaoyue. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu di dunia ini. Lihat dirimu, buruh migran kotor. Berbicara besar seperti itu, tidak punya malu? Cukup, kalian semua. Luo Xiaoyue, jika kau masih menghormatiku, kau akan menceraikannya segera. Lalu menikah ke keluarga Wang. Atau pergilah menyenangkan hati orang terkaya itu. kalau tidak, Ibu. Tolong, Jean Mara. Dia sedang bingung sekarang. Biar aku yang menasihatinya. Ibu, hentikan. Aku sama sekali tidak akan menceraikan Yunshian. Baik. Sungguh cucu perempuan keluarga Luo yang baik. Kalau begitu, lupakan saja posisimu sebagai kepala desainer. Xiaoyu yang akan dapat. Terima kasih, Nenek. Nenek sangat bijaksana. Xiaoyu telah membawa keluargamu. Begitu banyak kemitraan dan keuntungan. Dan hanya dengan satu kata, kau mencopot posisinya, itu keterlaluan. HMPH. Kalau dia menceraikanmu dan mengikuti pengaturan keluarga Luo tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Aku belum mengusirnya dari keluarga. Itu sudah cukup sebagai belas kasih. Kasihan sekali ya, Keluarga Luo yang menyedihkan ini. Xiaoyue bahkan gak mau tinggal di sini. Diamku. Maukah kamu Xiaoyue jadi gelandangan? Dan kelaparan sama kamu? Xiaoyu. Aku baik-baik saja. Nenek, apa yang harus kulakukan? Agar kamu berhenti ikut campur dalam pilihanku, dan berhenti memaksaku untuk menikah demi aliansi? Karena kesalahanmu kali ini, keluarga Luo mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Kalau kamu bisa menyediakan 1 miliar, keluarga Luo tentu akan berhenti ikut campur dalam urusanmu. Serius? Kalau kami bisa menyediakan 1 miliar, kamu akan berhenti memaksa istriku? Benar. 1 miliar. Keluarga Luo kita nggak bakal bisa dapat segitu dalam 3 turunan. Kupikir sepupu lebih baik menyerah saja. Dan ikuti saja pengaturan nenek dengan patuh. Cuma 1 miliar. Apa susahnya itu? Kalau gitu, sepakat. Kalau aku bisa menyediakan 1 miliar, kamu akan berhenti memaksa istriku. Apa yang kamu omongin? Si sampah? Ini 1 miliar, bukan 100.000. Terus kalau kamu nggak bisa menyediakannya? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku nggak bisa menyediakannya, aku akan menceraikan istriku. Kalau aku bisa menyediakannya, Keluarga Luo kamu. harus jangan ikut campur dalam keputusan apapun yang dibuat istriku mulai sekarang. Kalau aku bisa menghasilkan itu, keluarga Luo kalian tidak boleh lagi ikut campur dalam keputusan apapun yang dibuat istriku. Yi Yunshian, kamu. Baiklah. Kalau nanti kamu tidak bisa menghasilkannya, sepupu harus menikah untuk aliansi. Bagaimana menurutmu, Nenek? Kalau kamu tidak bisa menyiapkan 1 miliar dalam sebulan, maka siapkan gaun pengantinmu. Oh, sepupu. Menyiapkan 1 miliar dalam sebulan. Taruhan seperti itu, hanya orang gila yang mau menerimanya. Aku akan menunggu acara pernikahanmu dengan Tuan Muda Wang. Xiaoyu. Kamu tahu kamu pasti kalah. Kenapa masih membuat keributan? Setujui saja perjodohan yang diatur nenek. Ibu, tolong berhenti membujuku. Aku tidak akan berkompromi. Baiklah, terserah. Aku tidak mau repot denganmu. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang. Akhirnya kamu tetap akan menikah dengan Tuan Muda Wang. Xiaoyu, apa kamu marah? Karena aku menyetujui taruhannya, Kamu melakukannya untukku. Bahkan jika aku tidak setuju, keluargaku tetap akan memaksaku untuk menikah. Sekarang, dengan taruhan ini, ada sedikit harapan. Masa aku menyalahkanmu? jangan khawatir, Xiaoyue, hanya 1 miliar. Aku bisa membantumu. Kamu tidak perlu mengeberku. Untungnya, aku seorang desainer perhiasan secara profesional. Meskipun aku tidak terkenal, aku tidak terlalu terkenal, tapi aku sudah membangun reputasi sedikit selama bertahun-tahun. Aku punya tabungan. Aku bisa buka toko desain perhiasan. Kita akan buat apa saja yang bisa. 1 bulan sangat ketat. Aku harus buru-buru cari lokasi toko. Hei, Xiaoyue, aku ikut denganmu. Gak apa. Kamu pulang dulu dan siapkan makan malam. Setelah aku sewa tempat, kamu bisa jemput aku. Oke. Hei, istriku mau buka toko perhiasan pesanan. Aku butuh kamu atur lokasi toko secepatnya, yang sudah direnovasi dan siap pakai. Lalu kirim aku alamat dan kuncinya. Jangan khawatir, sayang, lupakan 1 miliar, bahkan 10 atau 100 miliar. Aku bisa dapatkan untukmu. Aku hanya harus memberikannya padamu, dengan cara yang berbeda. Nona Luo, ini lokasi terbaik yang kami punya. Kamu sudah lihat lebih dari 10 tempat. Kamu suka yang ini? Lokasi toko ini bagus.
Berapa sewa per bulan? Lokasinya strategis. Banyak pengunjung. Sewa per bulan tidak kurang dari 300.000. Itu mahal banget. Tuan tanah bisa lebih murah? Ya, Anda benar-benar serius mau sewa tempat ini, Nona? Lihat tempat ini. Di sini nggak ada apa-apa. Aku harus renovasi semuanya. Aku juga benar-benar tertarik buat nyewanya. Bisa turunin harganya dikit? Untuk Anda, Nona, tentu saja saya bisa. Tentu saja saya bisa turunin harganya. Kuma, tergantung Anda, Nona. Mau diskon berapa? Lepakan saja. Saya nggak mau sewanya. Hei! Kukira Anda serius mau sewa, Nona? Mari kita ngobrol sebentar. Mungkin aku bahkan bisa kasih gratis. Entah Anda. Hei! Kamu. Sayang, tolong aku. Hahaha, kamu punya suami? Kalau gitu, ayo kita mulai cepat. Biar suamimu lihat bagaimana istrinya membahagiakanku. Dasar mesum. Tolong. Tolong. Ada yang tolong. Kamu mukul aku, sekarang teriak-teriak, aku akan memberimu pelajaran. Lepasin aku. Lepasin aku. Lepaskan aku. Xiaoyue, kamu baik-baik saja? Jangan takut. Aku di sini. Dasar brengsek. Aduh, beraninya kau pukul aku? Kau mati. Kau. Sepertinya aku terlalu lunak padamu. Aku belum menghabisi kamu. Aduh. Berhenti memukulku. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Yunshen, hentikan. Kau akan membunuhnya. Ayo pergi dari sini. Demi istriku, kali ini aku biarkan kamu pergi. Jika kau berani mencoba lagi, Aku akan pastikan kau tidak bisa menunjukkan wajahmu di Beijing. Kurang ajar kamu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Yunshen, kamu mau membawaku kemana? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Dia tidak menyentuhku. Benar. Sampah itu. Jika aku melihatnya lagi, aku akan mencabik-cabiknya. Baiklah, selama orang seperti ini tidak datang mencari masalah, abaikan saja dia, agar kita tidak terseret dalam kekacauannya. Oke, ayo pulang saja. Tunggu sebentar. Aku masih belum menemukan lokasi toko. Kalau tidak, waktuku akan habis. Aku sudah menemukan tempat untukmu. Kamu akan menyukainya. Benarkah? Kamu tidak sedang bercanda kan? Aku serius. Kapan aku pernah berbohong padamu? Sayang, ayo. Aku akan tunjukkan. Tada. Jadi, kamu suka? Ini sudah didekorasi. Ini, Persis Studio Impianku. Kamu, bagaimana kamu menemukan ini? Sudah dihias sepenuhnya. Ini, Persis Studio Impianku. Gimana kamu bisa nemuin ini? Yang penting kamu suka. Kebetulan aku lihat waktu lewat. Pemiliknya buru-buru mau nikah. Jadi dia naivain lagi. Aku lihat interiornya udah jadi, dan lengkap semuanya. Jadi langsung aku sewa. Ini, lokasinya lumayan bagus. Sewa per bulan berapa? Mereka buru-buru mau nyewain. Jadi untuk sisa 3 tahun kontraknya. Tahun ini gratis sewa. Aku cuma bayar untuk 3 tahun sisanya. Nggak mahal. Masih sanggup kok. Aku tahu aku nggak salah pilih kamu. Terima kasih. Kita kan suami istri. Wajar aja kalau aku bantu bagi beban. Karena semuanya udah siap, aku akan langsung hubungi supplier. Untuk buru-buru desain beberapa karya andalan. Nanti kita bisa buka usaha. Xiaoyu, Akhir-akhir ini, kamu sering lembur buat perhiasan. untuk pembukaan toko, jangan terlalu memaksakan diri. Istirahat dulu. Nanti masih banyak waktu buat istirahat. Kita udah buka lama sekarang. Kok belum ada satu pelanggan pun ya? Nanti kita akan punya banyak waktu untuk istirahat. Kita sudah buka begitu lama sekarang. Kenapa kita tidak punya satu pelanggan pun? Mungkin masih terlalu pagi, jangan khawatir. Mari kita tunggu sebentar lagi. Pelanggan pasti akan datang. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Maksudku, kita sudah buka begitu lama. Dan kita bahkan tidak punya pelanggan sama sekali. Itu artinya tidak ada pemasukan.
Dan yang 1 miliar itu, bahkan semakin jauh dari jangkauan. Hai, lihat. Bukankah itu pelanggan yang datang? Yao Yao, Xiaofen, Zhang Fei, kalian semua ada di sini untuk apa? Sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Betul sekali. TAPI, Xiaoyu, kamu benar-benar tidak perhatian. Kamu buka toko baru, dan bahkan tidak memberitahu teman sekelasmu dulu. Tepat sekali, kalau bukan karena ketua kelas bilang kamu buka hari ini, kami tidak akan tahu. Maaf semuanya. Aku sangat sibuk belakangan ini, sampai benar-benar lupa. Hey, Yunxian, ambilkan Marika Air. Oh, tidak. Aku tidak mau minum teh yang disajikan oleh pria yang bau keringat. Wah, jangan. Aku nggak mau minum teh yang disajikan sama pria yang berkeringat dan bau. Kalau begitu, biar aku yang menuangkannya untukmu. Alupaikan saja. Aku dengar kamu menikah dengan buruh migran yang tak punya uang. Bukan dia, kan? Namanya Yi Yunxian. Sekarang dia membantuku di toko. Ah, yang benar aja, buruh. Pelayan yang menyajikan teh dan air. Sama-sama rendah. Apa bedanya? Betul, tidak seperti aku. Aku sekarang adalah manajer di grup Jiang. Gaji tahunanku 500.000. Kukira itu sesuatu, cuma 500.000? Kamu ketua APA? Kamu buruh migran kotor. Aku dapat 500.000 setahun. Gaji bulananmu mungkin cuma 3.000. Loku APA? Ayah, kok kamu nggak punya malu? Baiklah semuanya. Tidak ada pekerjaan yang secara alami lebih tinggi atau lebih rendah. Lagipula, Yunxian sangat gaji dan pekerja keras. Dan aku juga mampu menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga kami. Ah, ayolah, Xiaoya. Dulu kamu si cantik nomor 1, terkenal seantero kota utara. Semua tuan muda dan CEO mengejarmu. Kamu menolak mereka semua. Kok bisa-bisanya kamu menikah dengan pengangguran yang sia-sia? Dan kamu masih membelanya seperti ini. Apa kamu sudah gila? Betul, buruh migran kotor, pantas kamu memuji-muji babi sampai ke langit? Teman-teman, bagaimana bisa kalian membicarakan suamiku seperti itu? Apakah kami salah? Bukankah dia hanya seorang pengangguran dan pecundang? Yunxuan adalah suamiku. Dia bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Di hatiku, dia adalah suami yang hebat. Jika kalian masih menganggapku sebagai teman sekelas, maka jangan membicarakan buruk tentangnya di depanku. Xiaoyu. Xiaoya jangan marah. Teman-teman sekelas hanya bercanda. Mereka tidak bermaksud jahat. Candaan itu sama sekali tidak lucu. Xiaoyue, kami hanya membela kamu. Hari ini, teman-teman sekelas meluangkan waktu dari pekerjaan untuk mengucapkan selamat atas pembukaanmu. Kamu sangat tidak menghormati teman-teman sekelasmu. Hei, Xiaoyue, aku baik-baik saja. Jangan biarkan aku menyebabkan masalah antara kamu dan teman-teman sekelasmu. Oh, Xiaoyu, apakah kamu yang mendesain semua perhiasan dan kalung ini? Bisakah kamu mengeluarkannya agar kami bisa melihat? Ayah. Ini, semuanya adalah karya jadi yang kudesain dan dibuat khusus. Lihatlah. Cantik banget. Berapa harganya ini? Hari ini adalah pembukaan resmi toko baru saya. Potongan ini dibuat dari berlian. Dan saat ini, harganya hanya 3 juta. Apa? 3 juta? Itu terlalu mahal. Dan itu setelah diskon? Oh, ayolah. Xiaoya adalah ahli waris keluarga Luo. Apa artinya 3 juta baginya? Saya membuka toko ini sepenuhnya dengan tabungan dan desain saya sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga Luo? Sama saja. Xiaoyue, aku sangat iri padamu. Kamu benar-benar membuka toko perhiasan seperti ini. Tidak seperti aku bahkan tidak punya perhiasan yang layak. Memang tidak. Tapi Xiaoyue adalah teman sekelas kita yang baik. Coba minta dia memberimu satu. Karena ini hari pembukaan saya telah menyiapkan beberapa potongan kecil untuk diberikan kepada tamu. Yunxian, bantu saya membagikan ini kepada mereka. Ini hanya beberapa potongan kecil yang saya buat dari sisa berlian. Berapa harga sesuatu yang dibuat dari sisa berlian? 30.000. 30.000? Hah? Hanya 30.000? Jadi tidak berharga? 30.000. Cuma 30.000? Sampah segitu harganya? Maksudmu sampah gimana? 30.000 itu uang yang banyak? Mungkin buat kuli imigran kayak kamu, 30.000 itu banyak. Tapi buat kami, ini cuma sampah. Betul sekali, Xiaoya. Gimana sih? Ngasih hadiah sampah kayak gini ke kami? Emangnya kamu udah sukses? Terus sekarang merendahkan kami, teman-teman lamamu? Enggak kok.
Kok kamu bisa berpikir begitu tentang aku? Xiayue, kamu kan buka toko perhiasan pesanan yang segini besarnya. Lihat semua perhiasan ini. Harganya semua jutaan. Terus kamu kasih kami barang yang cuma bernilai beberapa ribu? Nggak malu? Ayah, kalau ngasih hadiah, harusnya yang kayak gini. Ayo, teman-teman, ini nih yang sebenarnya mau Xiayue kasih ke kita. Ayo, pilih yang kalian suka. Gimana sih kalian? Jangan pegang perhiasanku. Luo Xiayue, kamu kan ahli waris keluarga Luo. Asetmu miliaran. Apaan sih? Ngasih kami beberapa perhiasan ini aja pelit? Taruh barang-barang itu. Emangnya beneran boleh kita ambil aja? Kayaknya nggak boleh deh. Masa sih nggak boleh? Luo Xiayue Company, toko perhiasan pesanan yang besar banget. Apa masalah besarnya? Luo Xiayue membuka toko perhiasan custom yang sangat besar. Barang-barang ini hanya setetes air di ember baginya. Setetes air di ember? Ini adalah hasil kerja kerasku. Bagaimana bisa kalian? Luo Xiayue, kamu adalah ahli waris keluarga Luo. Asetmu bernilai miliaran. Apa salahnya memberi kami sedikit perhiasan? Pokoknya, anggap saja perhiasan ini hadiah darimu untuk kami. Kamu tidak pelit-pelit amat, kan? Mengambil tanpa izin itu namanya mencuri. Letakkan barang-barang itu. Sekarang. Buruh migran kotor. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Ayo Xiaoye, kalau kamu anggap kami teman sekelas, jangan pelit begitu. Perhiasan ini adalah yang kudesain dan kujual untuk mencari nafkah. Kalau kamu ambil, apa yang harus kujual? Gimana kalau begini? Kita masing-masing ambil satu potong saja. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kita hanya ambil satu potong? Kalau ambil perhiasan, ambil satu set lengkap. Iya, cuma satu potong. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku dengan cuma itu? Kalian datang ke sini mengaku mau memberi selamat pada istriku atas pembukaannya, tapi datang dengan tangan kosong. Sekarang kalian mau mencuri perhiasan yang istriku desain dengan susah payah dan pergi dengan membawa banyak barang. Bagaimana bisa kalian begitu tidak tahu malu? Kok kamu bisa tidak tahu malu begini? Kamu yang tidak tahu malu, ini kan hadiah dari Xiayue. Benar kan Xiaoye? Aku tidak memberimu apa-apa. Kamu dengar itu? Istriku bilang dia tidak memberimu apa-apa. Kamu yang mengambilnya dengan paksa. Sekarang, kembalikan perhiasan itu ke tempatnya. Atau aku akan buka borokmu di depan semua orang. Pilih salah satu. Atau aku akan buka borokmu di depan semua orang. Kamu. Jadi kamu tidak mau mengembalikannya? Baiklah, aku akan telepon polisi sekarang juga. Aku akan pastikan semua orang tahu sifat aslimu. Kalian akan kehilangan pekerjaan. Jangan telepon polisi. Aku akan mengembalikannya. Aku juga akan mengembalikan milikku. Xiao Fen, dikenal sebagai pencuri saja sudah buruk. Apalagi ini juga melanggar hukum. Ayo, kembalikan saja. Tidak sebanding risikonya. Keputusan yang bijak, Xiao Fen. Kamu mau taruh itu atau tidak? Tidak. Aku tidak mau. Silakan telepon polisi kalau berani. Kamu. Xiayue, simpan dulu ini, sebelum ada yang berjari lengket mengambilnya lagi. Sebelum ada yang berjari lengket mengambilnya lagi. Biar saya simpan dulu, jangan sampai ada yang usil, lalu dibawa kabur. Hei, jangan sentuh itu. Ini kan hadiah dari Xiayue. Karena kamu anggap perhiasan ini murahan. Saya ambil kembali, supaya orang-orang tertentu tidak balas budi dengan kejahatan. Yunshian, jangan keterlaluan. Saya yang keterlaluan? Siapa sebenarnya yang keterlaluan di sini? Xiao Fen. Maukah kamu mengembalikan perhiasan itu sendiri? Atau perlu saya telepon seseorang untuk mengambilnya? Silakan saja. Telepon mereka, ini kan Xiayue, yang member Kenya Capita kami. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Iya, kami bisa jadi saksi. Baik, tunggu saja. Berhenti, maukah imana kau? Hei, kau pekerja migran kotor. Kau mendorongku. Aduh, sakit sekali. Xiaoyu, lihat ini, suamimu yang tak berguna itu, malah mendorong Xiao Fen sampai jatuh. Dia terluka. Apa yang terjadi di sini? Suamiku yang tidak berguna. Kau malah mendorong Xiao Fen sampai jatuh. Dia terluka. Apa yang terjadi? Oh. Xiao Fen, kamu istirahat dulu di ruang tamuku. Xiaoyu, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Buruh kasar sialan. Berani-beraninya kau sakiti teman sekelasku. Kamu cari mati?
APA, mau nipu aku? Nipu APA, tidak lihat Xia Ofen pucat sekali karena kesakitan? Sakit sekali. Sudah, berhenti bertengkar. Xiaofen Yang Penteng Sekereng. Begini saja, aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Aku tidak butuh perhatian palsumu. Aku tidak mau ke rumah sakit. Xia Yue, jangan hiraukan dia. Aku tidak menyentuhnya sedikit pun. Dia cuma pura-pura. Ini, Xia Yue, kamu harus punya hati nurani. Xiaofen sangat kesakitan. Masa bisa pura-pura? Betul. Kalau tidak mau bertanggung jawab, bilang saja. Oh. Bertanggung jawab? Tanggung jawab seperti apa yang kalian mau? Katakan, aku dengarkan. Sekarang sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Kamu harus ganti rugi 10 juta padaku. Benar, kamu harus bayar ganti rugi 10 juta. Benar, kamu harus bayar kompensasi 10 juta. 10 juta? Ini. Xiao Yu, Xia Ofen terluka karena itu. Pekerja migran kotor itu. Minta 10 juta tidak berlebihan kan? Bayar saja. Kamu memang tahu caranya. Meminta bulan. 10 juta. Hari ini, di sini, kamu tidak akan dapat 1 senpan. Hei, bajingan sialan. Kamu melukai orang dan bahkan tidak mau bayar? Baiklah, kalau begitu aku akan berkemah di sini setiap hari, supaya kamu bahkan tidak bisa buka usaha. Silakan coba. Hutang harus dibayar, luka harus dikompensasi. Itu hanya benar dan pantas. Beraninya kamu menolak bayar? Hei, Janggon Pukul Siapapan, mari kita bicarakan ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu harus bayar aku 10 juta. Xiao Yu, hanya 10 juta kok. Bayar saja. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Luo Xiaoye, kamu yang menjalankan toko perhiasan custom besar ini, dan kamu bilang tidak punya uang? Kamu pikir sedang bercanda dengan siapa? Aku tidak berbohong padamu. Semua tabunganku terikat di toko ini. Kakap, Xiao Yu, berhenti cari alasan. Bagi kamu, hanya beberapa potong perhiasan di toko. Jangan cari-cari alasan lagi. Bagi kamu, itu cuma beberapa perhiasan. Dari toko, karena kamu nggak punya uang tunai buat bayar, ya bayar pakai perhiasan aja. TAPI. Nggak ada tapi-tapian. Ambil kunci loketnya. Sekarang. Kurang ajar kau. Mau main tipu-tipu lagi? Perampokan. Jangan berani-berani menfitnah aku. Siapa yang merampok? Serahkan kuncinya sekarang juga. Kami ambil perhiasannya. Lalu kami pergi. Sudah kubilang, aku nggak pernah sentuh Xia Ofen. Dia cuma pura-pura. Pura-pura APA. Nggak lihat dia kesakitan? Kalau kamu hebat, coba kamu yang pura-pura. Xiaoye, kamu mau ngendaliin. Suami nggak guna kamu atau enggak? Yunxian. Xiao Yu, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak pernah sentuh dia. Hei, kamu, buruh kasar. Hei. Aku percaya Yunsuan. Xiaofen, jujur aja. Kamu beneran pura-pura atau enggak? Aduh, kaki saya sakit sekali. Masa saya pura-pura? Luo Xiaoye, ngomong gitu. Nggak punya hati ya? Luo Xiaoyu, jangan keterlaluan. Aku. Kalian yang keterlaluan. Jangan keterlaluan, Luo Xiaoyu. Aku. Kalian yang berlebihan. Karena dia bilang dia sangat kesakitan. Orang normal akan langsung pergi ke rumah sakit. Malahan, dia di sini. Membuat tuntutan yang keterlaluan. Meminta uang dariku. Ya, kami takut kamu akan kabur. Kalau tidak. Apakah Xia Ofen harus menahan rasa sakit ini? Kalian memang banyak alasan. Baiklah, karena kalian tidak mau mengaku. Kebetulan aku tahu sedikit tentang pengobatan. Yunxian, kapan kamu belajar pengobatan? Aku hanya menggertak. Mereka terlalu tak tahu malu untuk mengaku. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Lihat saja, biar aku lihat apa yang terjadi. Hei, Aduh, meskipun kamu tahu pengobatan, kamu tidak boleh memeriksa Xiaofen. bagaimana jika kamu melakukan sesuatu yang curang? Tepat sekali. Siapa tahu apa yang mungkin kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yunsuan hanya mencoba membantu. Mengapa dia akan menyakiti siapapun? Jangan menilai buku dari sampulnya. Siapa tahu? Dia sangat kesakitan. Tapi kalian tidak mau membiarkan siapapun memeriksanya, atau membawanya ke rumah sakit. Jika ini bukan penipuan. Lalu apa ini? Tidak akan membiarkan siapapun melihatnya. Tidak akan membiarkan siapapun membawanya ke rumah sakit. Ini pasti penipuan. Xia Ofen, ini kesempatan terakhir untukmu. Katakan saja, kamu pura-pura sakit atau tidak? Aduh, aku benar-benar tidak pura-pura. Sakit sekali. Aduh. Luo Xiaoyue, kamu mau bayar atau tidak? Kalau tidak bayar, kami akan keluar sekarang juga, dan menghancurkan reputasimu. Kamu tidak akan bisa lagi menjalankan toko ini. Ini, aku. Jangan khawatir, Xia Yue, kamu bilang aku yang mendorongnya. Kan, kalau begitu, berani taruhan? Taruhan apa?
Kita bertaruh bahwa aku tidak mendorong siapapun. Jika aku bisa membuktikan tidak bersalah, Xia offen. kamu kembalikan perhiasanku kepadaku segera. Kalau kamu kalah, Kalau kami kalah, kami akan ganti rugi dengan perhiasan senilai 10 juta. Taruhan yang bagus. Ayo kita bertaruh. baiklah. Jadi bagaimana kamu akan membuktikan tidak bersalah? Xiaofan, ini kesempatan terakhir untukmu. Mau mengaku sekarang? Atau Maksudmu apa? Aku pasti didorong oleh Yunxian. Maksudmu apa? Mereka semua didorong oleh Ye Yunxuan. Baiklah, karena kamu tetap tidak mau mengaku, bahkan dengan kesempatan terakhir ini, aku akan tunjukkan buktinya. Apa? Kakakmu punya bukti? Betul, bukankah kamu yang menjebakku karena mendorong Xiao Fan? Kamera di dalam ruangan membuktikan semuanya. Tidak mungkin. Aku baru saja melihat sekeliling. Tidak ada kamera di tokomu. Dengarkan baik-baik, kami menjalankan toko perhiasan custom. Kamu pikir kami tidak akan memasang kamera? benar, kamera kami tersembunyi di sudut-sudut. Bahkan di ruang tungguku ini, ada kamera tersembunyi. Kamu hanya tidak bisa melihatnya. Xiaofan, mau mengaku sekarang? Atau harus aku putar rekaman CCTV-nya? Aku tidak percaya. Kamu punya kamera. Ya, aku tidak melihat ada. Tidak ada kamera. Kameranya ada di ruangan ini, tersembunyi di sudut. Kamu harus mendekat untuk melihatnya. Di mana? Kami tidak melihat apa-apa. Tidak ada. Kamu, pekerja migran kotor. Kamu berbohong pada kami. Kamu, pekerja migran kotor. Kamu berbohong pada kami. Pak, lihat ini. Seseorang yang kakinya katanya sakit sekali, sampai mau copot. Sekarang malah lompat-lompat penuh semangat. Menurutmu dia tidak sedang pura-pura di sini? Xiaofan, bagaimana caramu menipu sampai ke sini? Kamu sudah keterlaluan. Memangnya kenapa kalau aku menipu kalian? Perhiasannya sekarang ada padaku. Kalau mau minta kembali, jangan harap. Kamu, Xiao Yu, itu kuma sebuah perhiasan. Kenapa tidak kamu berikan saja pada Xiaofan? Betul, kita kan teman sekelas. Jangan sampai hal kecil begini merusak persahabatan. benar, kita semua teman sekelas. Kalian mencuri perhiasanku dan tidak mau mengembalikannya. Sekarang malah berkhotbah tentang persaudaraan teman sekelas? Sayang, tidak perlu marah pada orang-orang seperti ini. Soal perhiasan itu, mustahil mereka bisa membawanya pergi. Kamu mau menakut-nakutiku? Tidak ada CCTV atau bukti. Kami tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bicara denganmu. Ayo pergi. Xia offen. Sifat aslimu barusan sudah terekam semua di sini. Bukankah itu bisa dianggap sebagai bukti? Wajahmu barusan sudah terekam semua di sini. Mau dibilang itu bukti? HP? Mau aku hapus videonya? Pertama, tepati taruhannya. Kembalikan perhiasannya padaku. Xiaofan, kami sudah lebih dari cukup adil padamu. Kenapa perhiasannya tidak dikembalikan? Kalau tidak, kamu tidak akan punya tempat di kota utara. Xiaofan, sudah sampai segitunya. Mungkin sebaiknya, kembalikan saja. Kembalikan. Hei, hati-hati dengan itu. Kalau perhiasan ini sampai tergores sedikit, kamu yang bayar harganya. Aku akan simpan ini dengan aman. Sudah, pergi dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Berani-beraninya kamu mengusir kami? Xiao Yu, kamu tidak mau membela kami? Cukup bicara. Pergi. Jangan dekat-dekat kami. Kami pergi sendiri. Aku tadi lihat tokonya kosong. Makanya aku mendekat karena mendengar suara. Xia offen. Ada apa ini? Oh, Ketua Shanshan. Akhirnya kamu datang. Xia offen. Kalian lagi ngapain? Oh, Shanshan. Ketua kelas, akhirnya kamu datang. Kami datang dengan niat baik untuk merayakan pembukaan toko Luo Xiayue. Dia malah menyuruh suaminya mengusir kami. APA? Gak masuk akal banget. Kamu pasti menantu lelaki yang gak berguna milik Luo Xiayue itu. Cepat panggil Luo Xiayue keluar untukku. Kamu pikir kamu siapa? Ketua kelas, ada apa sampai ke sini? Aku dengar kamu buka toko. Jadi aku ajak teman-teman sekelas datang meramaikan untukmu. APA, sekarang kamu sudah sukses. Gak mau mengakui teman sekelas lagi? Tentu saja tidak. Maksudmu, tidak. Gimana? Kalau memang tidak, kenapa kamu suruh teman-teman sekelas pergi? Aku
Biar aku yang jelaskan, karena orang-orang ini bilangnya datang untuk memberi selamat, tapi sebenarnya cuma mau numpang enak. Menurutmu mereka gak usah diusir? Luo Xiaoyue sekarang sudah kaya raya. Apa salahnya bantu sedikit teman sekelas? Betul, kami kan gak ambil apa-apa. Ah, ketua kelas, kami cuma bercanda dengan mereka. Semua perhiasannya sudah kami kembalikan. Dikembalikan? Itu karena aku yang minta kembali. Tahu? Kembalikan. Tapi aku yang mengambilnya kembali. Baiklah. Yunxian, lepakan saja. Ah, yang benar aja. APA masalahnya, Luo Xiaoyu. Kamu benar-benar keterlaluan. Putri pewaris keluarga Luo yang terhormat. Ternyata pelit banget. Iya kan? Dia bahkan gak mau kasih barang gratis $30.000. Itu namanya pelit banget? Sudah, cukup. Aku ada di sini. Aku juga buka toko perhiasan. Aku bahkan sudah siapkan Satu set perhiasan senilai $1.000.000 untuk kalian semua. Sebagai hadiah. Ya ampun, Shan, set perhiasan $1 untuk kita masing-masing. Kamu terlalu dermawan. Shan itu, Pueris Keluarga Zhu, yang punya aset miliaran. Pasti dong dia royal. Dalam belanja. Quechua Kilas Kita. Tetap yang paling baik ke kita. Tidak seperti orang-orang tertentu. Mereka bahkan gak mau kasih satu hadiah pun, dan malah mau mengusir teman sekelas kita. Mereka benar-benar Sanggat, Sambang dan Jahat. Ha. Kamu ketua APA, bukannya Zhang Fei, benar? Sudah. Ngapain kamu ngomong sama dia? Luo Xiaoyu. Lihat kan? Aku aja rela ngeluarin $3 juta buat dibagi-bagi ke semua orang. Teman-teman sekelas, kami sengaja datang buat ngucapin selamat. Jangan bilang kau enggak siap ngasih apa-apa. Iya, kasih aja apapun. Kami nggak pilih-pilih. Aku. Sekarang ini, aku lagi agak bokek. Kalian keterlaluan. Mau memanfaatkan istriku? Jangan harap. Lu Xiaoyu. Apa kau beneran nganggap teman sekelas kayak gitu? Atau apa kau beneran jadi miskin? Ayah. Aku nggak bohong sama kalian. Sekarang ini, aku punya utang $1 miliar. Buka toko ini cuma buat cari uang. Ya ampun, $1 miliar? Gimana bisa sampai ngutang sebanyak itu? Jadi ternyata kau malah lebih miskin dari kami. Sial banget. Da Xiaoye, sayang. Coba cerita, dari semua bujangan kaya yang enggak kau pilih, Kau malah nikah sama tukang bangunan. Sekarang, tenggelam utang. irit. Aku penasaran, apa kau nyesel? Bener banget, Tori. Putri kalangan atas. Jadi, ibu rumah tangga lusuh yang buka toko buat bayar utang. Gimana rasanya ya? Dari yang sombong dan angkuh, pewaris kaya, menjadi seorang ibu rumah tangga lusuh yang buka toko untuk bayar utang. Apa ya rasanya? Aku tidak pernah menyesal menikahi Yun Xuan. Kamu cuma keras kepala. Baiklah, toko istriku buka hari ini. Aku tidak mau bicara. Denken orang munafik sepertimu. Silakan pergi. Jangan suruh kami pergi. Kami juga malas buang-buang kata dengan orang miskin. Teman-teman sekelas, datanglah ke tokoku. Aku sudah siapkan hadiah untuk kalian semua. Ayo, jadi kamu orang miskin. Kami buang-buang waktu denganmu. Sungguh sia-sia. Xiaoyu, jangan kesal dengan orang-orang sok itu. Cuma $1 miliar. Kita masih punya waktu sebulan. Dan dengan bakatmu, pasti akan ada pelanggan yang terus berdatangan. Kita pasti bisa dapatkan uangnya. Yunxian. Kamu tidak perlu mengeberku. Aku tahu. Sekarang semua perjuangan ini sia-sia. TAPI. Aku, Luo Xiaoyue, tidak akan pernah mengaku kalah sampai akhir. Aku akan jaga toko di depan. Jangan khawatir, Xiaoyue. Aku pasti akan membantumu. Jangan khawatir, Xiaoyue. Aku pasti akan membantumu. Shan. Toko perhiasan yang kamu buka ini sangat bagus. Membuka tempat seperti ini pasti menghabiskan banyak uang, ya? Tidak terlalu banyak. Kok, tidak termasuk perhiasan dan aksesorisnya. Hanya sekitar 8-10 juta rupiah. 8-10 juta rupiah? Shan. Kamu benar-benar yang paling kaya di kelas kita. Oh Shan, aku sangat iri padamu. Dulu, hanya Luo Xiaoyue yang bisa menyaingimu. Sekarang, dia bahkan tidak sebaik kita. Kalau saja kita tahu,
kita tidak akan pergi hari ini. Kita hanya mendatangkan sial pada diri sendiri tanpa alasan. Benar sekali, dan kita diusir. Aku belum pernah merasa malu seumur hidupku. Jangan kita bicarakan itu. Ini beberapa hadiah yang aku siapkan untuk kalian. Silakan pilih yang kalian suka. Aku bawang hadiah buat kalian semua. Silakan pilih yang kalian suka. Apa yang Luo Xiaoyue lakukan ke kamu? Itu keterlaluan banget. Dendam itu, aku aja nggak bisa nerima buat kamu. Gimana kalau aku bantu kamu balas dendam? Iya, tolong dong, Shan. Tapi kamu mau gimana caranya? Tokonya dia sama tokoku. Kebetulan sein kan. Kalau kita bisa nutup tokonya. Itu udah balas dendam buat kamu, kan? Wah, pasti puas banget tuh. Tunggu aja kabar baik dariku. Kalau gitu, kami ucapin terima kasih dulu ya, Ketua Kelas. Luo Xiaoyu. Dulu, kamu rebut cowok yang aku suka, sampai aku diputusin. Akhirnya aku bisa balas dendam buat itu. Aku nggak tahu kenapa. Pelanggan kita makin lama makin sedikit. Jangan terlalu khawatir, ya? Kan kita jual perhiasan pesanan. Harganya memang nggak murah, jadi wajar kalau pelanggannya sedikit. Tapi nggak mungkin sepi ini. Wajar kalau pelanggannya sedikit. Tapi ini terlalu sedikit. Toko kita baru buka, bahkan ada diskon 20%. Mungkin masih terlalu pagi sekarang. APA, harga bahan bakunya naik 5 kali lipat? Tidak Tuanzua, kita sudah tanda tangan kontrak. Kita sudah sepakat soal harganya. Bagaimana bisa kau? Hello? Ada APA, Xiaoyu. Tenang. Apa yang terjadi? Pemasok kita, Tuan Zuo, melanggar kontrak. Semua bahan baku untuk perhiasan naik 5 kali lipat. Kita hanya untung dari desain dan pengerjaannya. Sekarang biaya bahan bakunya naik 5 kali lipat. Kalau kita jual dengan harga sekarang, kita sama sekali tidak akan untung. Kalau gitu, kita naikkan juga harganya. Tidak, harga kita sudah termasuk tinggi. Siapa yang mau beli kalau kita naikkan harganya? Apa yang sebenarnya terjadi, kepala rumah tangga? Selidiki ini untukku, selidiki pemasok istriku. Steward. Selidiki. Supplier yang menyediakan barang untuk istriku. APA? Kau bilang semua ini ulah Ju Shanshan? Berani sekali. Kau pergi dan cari supplier itu untukku. Lalu, bikin toko Ju Shanshan bangkrut. Gimana kabarnya? Aku sudah tahu. Saat ini, Ju Shanshan sengaja memotong harga untuk menarik pelanggan. Itu mencakup bahan baku dari supplier kita, pelanggaran kontrak tiba-tiba, dan kenaikan harga. Semua itu ulah Ju Shanshan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan toko kita, dan membuat kami bangkrut. Ju Shanshan, kenapa dia melakukan ini? Kenapa? Luo Xiaoyu, kau sudah lupa? Kalau bukan karena kau menggoda mantan pacarku dulu, mana mungkin aku putus dengannya? Saya ingin bertanya padamu, kenapa kau melakukan ini padaku? Ju Shanshan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kapan aku pernah menggoda mantan pacarmu? Kalau dulu kau tidak pindah ke sekolah kami, dan pamer sebagai putri kampus. Mana mungkin mantan pacarku putus denganku? Mau jadi ratu kampus, ya? Masa mantan pacarku bisa putus sama aku? Aku enggak. Aku bahkan enggak kenal mantan pacarmu. Mantan pacar apa? Memangnya istriku cantik itu salah apa? Jangan fitnah dia. Pokoknya, untuk urusan ini, dan untuk semua kesulitan yang dialami teman-teman kita di sini, aku akan bikin kamu bayar. Luo Xiaoyue, tokomu akan bangkrut. Konyol. Justru kamu yang akan bangkrut. Aku tunggu aksi kamu nanti. Kita lihat saja nanti. Kita harus gimana? Harga bahan baku naik, dan pelanggan pada pindah ke toko Baibao. Kalau begini terus, tanpa pemasukan, kita nggak akan bertahan sampai akhir bulan. Xiaoyue, jangan khawatir, bahan bakunya aku yang urus. Soal Ju Shanshan ini, aku nggak akan biarkan rencananya berhasil. Jangan coba-coba menghiburku. Xiaoyu. Jadi ini toko yang kamu buka pakai semua tabunganmu? Dengan semua tabunganmu? Ibu, kenapa ibu di sini? Memangnya, ibu nggak boleh datang? Nggak boleh kok. Saya baru sampai di sini, dan melihat kerumunan di sebelah. Kok tokonya sepi? Mungkin karena toko sebelah sedang ada diskon. Tapi toko baru ini juga menawarkan diskon 20%. Seya Khan, pergi que ça n'a un truc me lia. Ibu,
Jangan pergi. Toko sebelah itu dijalankan oleh teman sekelas Xia Yue. Zu Shanzhan. Dia sengaja memotong harga untuk menargetkan toko kita. Jadi, Jadi tout c'est Babnia Semu Apelangan, Perji Kesana. Ibu, ini hanya persaingan bisnis yang normal. Persaingan bisnis apa? Dia berusaha menghancurkanmu. Sudah lama saya bilang, kamu seharusnya menikah, tapi kamu tidak mau mendengar. Kamu bersikeras membuka toko ini. Sekarang lihat, toko ini akan bangkrut. Ibu, ini hanya sementara. Pelanggan akan segera kembali, dan toko yang menargetkan Xia Yue akan segera bangkrut juga. Oh, diamlah. Berhenti memberiku omong kosong itu. Buyer. Jika ibu tidak percaya pada saya, ibu, mari kita pergi keluar dan melihat sendiri. Yunxian, lihat. Bukannya kita sudah sepakat diskon 50%? Kenapa kamu ingkar janji? Ayah, kamu harus kasih penjelasan. Ayah. Kamu harus ganti uang kami. Kalau terus diketok, pintunya saya hancurin. Aku mau pergi dari sini. Manajernya di sana, jangan sampai dia kabur. Kasih penjelasan. Cepetan. Semuanya tolong tenang dan dengar saya. Pesanan kalian, toko harta karun kami akan segera membuatnya. Untuk kalian semua, soal harganya, kami sudah kasih tahu bos. Dia akan segera datang ke sini, buat kasih jawaban ke kalian. Tolong tenang saja. CIH, jangan cari-cari alasan. Diskon 50% atau ganti uang sekarang juga. Oh, Luo Xiaoyu. Kenapa di sini banyak banget orang? Yangan semua orang ini. Datang karena kalian? Yukin. Oh Shenchen. Bukannya sudah jelas? Pasti Karina Luo Xiaoya pakai perhiasan kualitas rendah, makanya pelanggan pada komplain ke sini. Hei Luo Xiaoya, kamu masih muda, tapi nggak belajar yang baik-baik. Cuma ngelakuin hal-hal yang menjijikkan. Hei, anak kecil kurang ajar. Siapa yang kamu bilang nggak belajar yang baik-baik? Gue rasa kamu sendiri yang nggak baik. Mulutmu isinya omong kosong. Siapa sih kamu? Ibu, lupakan saja. Luo Xiaoyu. Jadi ini ibumu. Seperti ibu. Seperti anak perempuan. Mulut kalian sama-sama menyebalkan. Camus. Zu Shanzhan. Daripada bersikap sok jagoan di sini, sebaiknya kamu urusi kekacauan di tokomu dulu. Buyer. Buyer. Pas. Toko kita baru dapat pemberitahuan. Sebanyak besar perhiasan minta yang kita beli diambil oleh pemasok. Jia kabur. Sekarang semua pesanan khusus tidak bisa diselesaikan. Kita harus bayar kompensasi 10 kali lipat. Mal juga melanggar kontrak. Mereka tidak akan menyewakkan ruang kepada kita lagi. Toko kita sudah hancur sekarang. Tidak mungkin. Kamu berbohong. Tokoku baru saja dibuka. Bagaimana mungkin bisa bangkrut? Benar, manajer. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh manajer, pelanggan yang memesan perhiasan khusus pasti akan datang membuat keributan segera. Ayo pergi dari sini dulu. Wah, serius. Siapa itu? Aku ingat sekarang. Itu bosnya. Ayo, kejar dia. Aku bertanya-tanya mengapa perhiasan khususku belum dikirimkan. Jadi kamu toko penipu. Buyer. Kokap. Aku akan kembalikan uangnya. Aku akan bayar kompensasinya. Oke? Kamu, bawa mereka ke sana sekarang juga. Yang mau pengembalian uang, ya dikembalikan. Yang mau kompensasi, ya dibayar kompensasinya. Kalau kurang, datang lagi minta sama aku. Bawa mereka ambil pengembalian uang dan kompensasi sekarang juga. Ya, manajer. Kalian semua, ikut aku. Ayo pergi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Inilah akibatnya buat orang yang main curang. Gimana menurutmu? Sudah kubilang toko serba ada itu akan bangkrut, dan sekarang terbukti. Kamu TKI kotor. Diam mulutmu. Bos, Kamu ngapain balik ke sini? Uang tunai di toko, ditambah perhiasan di toko. Cuma terkumpul 20 juta, yang tidak cukup untuk menutup kompensasi. Kita masih kurang 3 juta. APA. Ternyata butuh 23 juta. Mana mungkin aku cari 3 juta lagi. Stop. Xiaofen, Zhongfei, dan Yao Yao. Aku butuh 3 juta dengan segera. Jadi cepat kembalikan. Perhiasan yang baru saja aku berikan. Shenchen, kamu sudah memberikannya kepada kami, bukannya agak keterlaluan. Kalau sekarang minta kembali, wah Shenchen, kan sudah kamu berikan ke kami. Sekarang minta kembali? Nggak bener tuh, betul nggak sih? Iya, bener banget. Hadiah nggak boleh kayak gitu caranya. Nggak bisa seenaknya minta kembali. Bukan berarti aku nggak akan balikin.
Cuma buat sementara aja aku butuh. Kembalikan aja ke aku. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Wah, kami juga. Kalian ular-ular kecil. Kalau perhiasannya nggak dikembalikan hari ini, kalian akan menyesal. Tunggu saja sampai keluarga Ju memblacklist kalian semua. Shen, ini ambil kembali. Ya sudah, kami akan kembalikan punyamu juga. Sudah kuduga, sekelompok orang munafik. Xia Yue, sekarang kamu lihat sifat asli mereka, jangan berani-berani bergaul dengan mereka lagi. Jangan sok jago, aku cuma lagi sial aja kali ini, lain kali akan beda ceritanya. Lain kali mungkin tidak sebegitu pasti. Dazar Anak Duraka. Kau menyebabkan kerugian ganti rugi lebih dari 20 juta. Bukankah kau menusuk? Keluarga Judiati? Kau sangat mengecewakan saya. Kalau kau tidak mengganti kerugian, lebih dari 20 juta ini, Keluarga Ju tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Jangan-jangan, semua orang ini ada di sini karena kamu? Tidak. Daza Luo Xiaoyu. Sebaiknya kau urusin kekacauan di toko keluargamu. Pasti kamu yang menyebabkan ini. Buyur. Jadi akhirnya bangkrut juga. Kau tunggu saya. Kalau aku tidak menghancurkan tokomu, aku bukan orang Ju. Xiaoyu, kamu sudah bekerja tanpa henti selama beberapa hari. Istirahatlah. Tidak. Kita sudah buka selama beberapa hari ini, dan kita punya banyak pelanggan. Banyak juga pesanan khusus. Aku harus menyelesaikannya. Tapi kamu tidak boleh memforsir diri sampai kelelahan. Kita hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk mengumpulkan $1 miliar. Meskipun dengan semua pelanggan ini, $1 miliar masih jauh dari target. Tidak, nanti ambilkan aku makanan. Aku akan bikin suplemen. Kamu tidak boleh melakukan itu. Halo, selamat datang. Saya memesan di sini untuk kalung giok khusus. Sudah siap? Ibu Feng, kalung giok khusus Anda sudah siap. Kilyarkan. Ini dia. Bagaimana menurut Anda? Lumeillon. Bunkus. Cepat, ambilkan Ibu Feng air. Tidak perlu. Biar saya pergi. Jika ada masalah kualitas, saya akan kembali. Kalau ada masalah kualitas, saya akan kembali ke Anda. Jangan khawatir, Ibu Feng. Sertifikat penilaian ada di dalam. Hashem. Hei, tunggu. Apa? Ada apa? Ibu Feng, Anda belum membayar sisanya. Ibu Feng, setelah Anda memutuskan untuk kalung itu, Anda perlu menyelesaikan pembayaran terakhir. Sisa apa? Saya belum memverifikasi keasliannya. Ibu Feng, kami di Feiyue Jewelry tidak akan pernah melakukan penipuan. Anda bisa tenang. Sertifikat penilaian sudah ada di dalam kotak. Sertifikat apa? Bagaimana saya tahu? Apakah sertifikat penilaian Anda asli? Anda. Jadi maksud Anda, Ibu Feng. Saya akan minta Ali luar menilainya. Kalau tidak ada masalah, saya tentu akan membayar sisanya. Itu tidak pantas. Apa? Jangan bilang, Anda menjual barang palsu, makanya Anda tidak mau saya bawa untuk dinilai? Tentu saja tidak. Toko kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. TAPI. Kalau Anda khawatir, Ibu Feng, Anda bisa bayar sisanya setelah penilaian. Sisa pembayaran bisa dilakukan setelah penilaian selesai. Nah, gitu dong. Sayang, orang seperti dia, sudah jelas dia nggak mau bayar sisanya. Kok bisa kamu biarin dia pergi? Santai aja. Kalau dia nggak bayar, kita punya buktinya. Dia nggak akan bisa kabur. Oke. Untuk hari ini kita selesai. Mending kamu pulang dan istirahat dulu. Kesehatanmu yang utama. Ayo, kamu pulang duluan. Hello, Butler.
carikan aku ahli penilaian perhiasan, dan awasi keberadaan Zhu Shanshan. Pastikan dia diawasi ketat. Siap, Tuan Muda. Aku tidur nyenyak tadi malam. Sekarang pikiranku terasa jauh lebih jernih. Kan? Makanya penting buat istirahat yang cukup. Buka. Buka pintunya. Sekarang, Fei Wei Jewelry jual barang palsu. Kalian harus kasih penjelasan hari ini. Ada apa ini? Fei Yu Jewelry jualan barang palsu. Hari ini kamu harus kasih jawaban. Apa yang terjadi? Itu mereka, tahu mereka. Wawa, Luo Xiaoye. Tokomu kelihatannya resmi dan terpercaya. Tapi jualan barang palsu. Dongjeya. Hari ini kamu harus beri kami keadilan. Kami minta keadilan. Stop. Kita bicarakan baik-baik. Kalau berani sentuh istriku lagi, aku bikin kamu menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Jualan palsu masih berani sok jago? Kamu pikir kamu kebal hukum? Ibu Feng, Fei Wei Jewelry kapan pernah jual barang palsu? Pasti ada salah paham. Salah paham? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini kalung palsu yang kamu jual ke aku. Sudah aku periksa sama ahlinya. Lihat laporan ahli ini. Ibu Feng, kalung ini pasti bukan yang aku kasih ke kamu. Ibu Feng, kalung ini pasti bukan yang saya berikan kepada ibu. Maksudmu apa? Kamu bilang saya yang menukar kalungnya? Ibu Feng, kalung yang saya berikan kepada ibu dirangkeng sendiri oleh saya, dan proses pembuatannya saya awasi sendiri. Tapi kalung ini ada giok palsunya. Masa bisa yang saya berikan? Semuanya, lihat baik-baik. Kalung ini Ditukar oleh orang ini untuk menjebak kami. Ini palsu. Ibu Feng tidak mungkin. Kok bisa begini? Ini asli atau palsu? Ibu Feng, kamu yang menjebak mereka? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya tidak pernah menukar kalungnya. Set kalung ini. Saya, kemarin, langsung terima dari tangan Luo Xiaoyue. Saya ambil langsung darinya. Tidak ada toko perhiasan yang pasang tanda tidak bertanggung jawab setelah keluar dari konter. Dan Ibu Feng, waktu Ibu keluar dari toko, uang terakhirnya saja belum Ibu bayar, kan? Ibu Feng, tindakan Ibu agak terlalu hina, ya kan? Saya. Kan sudah saya bilang, saya mau keluar untuk minta dinilai oleh ahlinya. Sekarang hasil penilaiannya sudah keluar. Kalung kalian ini palsu. Laporan penilaian yang kami berikan. Bisa saja Ibu bilang palsu, lalu kenapa kami harus percaya? Dan apa yang membuatmu berpikir bahwa penilaian yang kamu berikan itu benar-benar asli? Ibu Feng, aku bigareng semalaman merengkeng kalung ini untukmu. Aku melalui lebih dari selusin revisi sebelum kamu puas. Aku rasa aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Jadi mengapa kamu mencoba menjebakku seperti ini? Ya, aku, Ibu Feng. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang kamu suruh menilainya? Mengapa tidak kamu bawa mereka ke sini untuk menghadapi kami? Benar, semua orang memberikan poin yang valid. Jadi mari kita lihat buktinya. Buktinya ada di sini. Zhu Shanshan, apakah ini ulahmu? Benar, Luo Xiaoyu. Hari ini, kamu tamat. Ibu Zhu, kamu di sini. Ibu Feng. Bukankah kamu menyewa ahli terkenal dari utara, Master Gu, untuk menilainya untukmu? Hari ini, aku membawanya kepadamu. Astaga, apakah itu Master Gu yang legendaris? Yang telah menilai banyak sekali perhiasan? Ya Tuhan, benar-benar dia. Benar. Aku Master Gu, ahli penilaian, Master Gu. Akulah yang menilai kalung Ibu Feng. Benar? Saya adalah Master Penilai Harta Karun. Master Gu adalah ahli penilai harta karun yang terkenal. Apa kalian semua percaya pada ucapan Master Gu? Atau percaya pada penjual barang palsu ini? Fei Wei Jewelry? Kami percaya Master Gu. Gu Motian dari keluarga Gu dari Beicheng. Saya memberi hormat pada Tuan Ye. Kau adalah Gu Motian dari keluarga Gu? Apa yang terjadi? Kenapa Master Gu begitu hormat pada seorang pekerja? Saya berterima kasih atas kepercayaan kalian pada saya, Gu Motian. Hari ini, saya akan ungkapkan kebenaran pada semua orang. Nona Zhu menyuruh saya, Gu Motian, menjebak Fei Wei Jewelry. Ibu Feng juga menerima uang dari Nona Zhu untuk menjebak Fei Wei Jewelry. Saya bisa beritahu kalian semua, Fei Wei Jewelry adalah merek perhiasan pesanan asli. Mereka hanya menggunakan bahan-bahan asli. Jika kalian tidak percaya, saya bisa jamin dengan reputasi saya. Kami percaya reputasi Master Gu. Ya, kami percaya pada Fei Wei. Kami percaya pada Fei Wei Jewelry. Jangan percaya omongannya.
Ini Master Gu palsu yang saya sewa. Jangan dengarkan dia. Barang antik palsu ini saya yang temukan. Ha. Zhu Shanshan. Aku tahu kamu yang ada di balik ini. Apakah barang antik itu asli atau palsu? Kamu tetap menggunakan trik kotor ini. Selain itu, barang antik palsumu sudah ditukar dengan yang asli sejak lama. APA? Zhu Shanshan, bagaimana bisa kamu menyuap seseorang untuk menjebakku? Ya, taktik yang hina seperti ini. Benar-benar kejam. Ibu Luo. Maafkan saya salah. Saya seharusnya tidak menerima uang Zhu Shanshan untuk menuduhmu secara palsu. Saya akan transfer sisa pembayarannya kepadamu segera. Tolong, c'est Yamon, biarkan c'est Kali ini. Semuanya, sekarang, kebenaran sudah terungkap. Fei Yue Jewelry Kami. Dijebak oleh Zhu Shanshan. Tolong sebarkan berita ini. Agar Fei Yue Jewelry Kami. Tidak mengalami ketidakadilan. Jangan khawatir, bos. Kami pasti akan memberitahu semua orang. Benar. Ayo pergi. Hai. Berhenti di situ, Zhu Shanshan. Kamu berutang permintaan maaf padaku. Kamu ingin permintaan maaf dariku? Tidak mungkin. Mau aku minta maaf? Jangan mimpi. Kamu. Jadi kamu nggak mau minta maaf? Hai, Bapak Gu. Aku penasaran kalau keluarga Gu lebih kuat daripada keluarga Zhu. Keluarga Gu dari Beicheng adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Lalu keluarga Zhu, mereka cuma keluarga kelas 3. Seberapapun kuatnya keluarga Zhu, mereka bukan tandingan untuk keluarga Gu. Oh, begitu. Kalau begitu. Kalau sesuatu terjadi pada keluarga Zhu, aku akan dikuliti hidup-hidup oleh mereka. Tunggu. Luo Xiaoyu. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Kamu bahkan nggak tulus minta maaf, iya kan? Sepertinya aku masih harus mengganggu Bapakku. Hai. Luo Xiaoyu. Aku minta maaf. Xia Yue, gimana pendapatmu soal permintaan maaf ini? Cukup memuaskan nggak? Kita kan teman sekelas lama. Karena dia minta maaf dengan tulus. Udah, lupakan aja. Zhu Shanshan, dengar nggak tadi? Kalau gitu, cepat berterima kasih ke Xia Yue, lalu minggir dari sini. Cepat, ucapkan terima kasih pada Xia Yue, lalu minggir. Terima kasih, Xiaoyu. Terima kasih atas bantuannya hari ini, PAK Gu. Waktu itu, aku cuma kebetulan menyelamatkanmu. Hutang itu sudah lunas. Mulai sekarang, kita sudah tidak saling berhutang. Sepertinya Tuan miliarder tidak mau membuka identitasnya. Anda terlalu baik, Tuan Ye. Kalau ada yang butuh, bilang saja. Karena tidak ada urusan lain hari ini. Kalau begitu, saya permisi dulu. Yun Xuan, kapan kamu menyelamatkan Pak Gu? Oh, setahun yang lalu. Jadi aku cuma minta dia datang bantu hari ini. Oh, begitu. Karena budi baiknya sudah dibayar, mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Baik, waktunya buka toko. Ayo masuk. Zhu Shanshan. Wahrheit Zhu Shanshan. Berani-beraninya kau menjebak istriku. Karena kau begitu. Tidak takut. Mari kita lihat. Apakah kau juga tidak takut pada Kilo Agatsu? Karena kamu begitu. Tidak takut. Mari kita lihat. Apakah kamu tidak takut pada Kilo Agatsu? Kepala rumah tangga, beri pelajaran pada Zhu Shanshan. Bapak, aku adalah ahli waris keluarga Zhu, penerus masa depan. Bapak tidak bisa mengusirku. Kamu telah menyinggung Luo Xiaoyu. Orang yang tidak seharusnya kamu sentuh. Kamu hampir menghancurkan keluarga kita. Keluarga Zhu tidak punya tempat untukmu. Pergilah. Bapak, tolong jangan keluarkan aku dari keluarga. Aku salah. Aku tidak akan mengincar Luo Xiaoyu lagi. Tolong, jangan buang aku. Sudah terlambat. Penyesalanmu datang terlalu lambat. Mulai sekarang, kamu harus hidup sendiri. Pergi. Bapak. Luo Xiaoyu. Kenapa nasibmu selalu baik? Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Luo Xiaoyu. Karena aku sengsara. Kamu juga jangan harap bisa selamat. Mau lunasin utang 1 miliar? Jangan mimpi. Tokonya kelihatan asli, tapi barangnya semua palsu. Tengga ya, kamu harus bertanggung jawab atas ini hari ini juga.
Oh, Nenek. Coba lihat ini, cepat. Ada apa sampai ribut-ribut? Nenek, lihat video ini. Luo Xiaoye buka toko. Ketahuan jualan barang palsu. Dia anak tidak tahu terima kasih. Dia nggak mau dengar rencana keluarga. Maksa buka toko. Sekarang malah jualan palsu. Nodai nama keluarga Luo. Ini keterlaluan. Bu, Xiaoyue bukan tipe anak yang mau jual barang palsu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa lagi? Kalau tidak, kenapa banyak pelanggan yang bilang sepupu itu penipu? Belum lagi, bahkan ahli barang antik itu sudah konfirmasi kalau barangnya palsu. Buktinya sudah jelas. Salah paham apa? Xiaoyue itu orang seperti apa? Kita semua sudah tahu. Kakak, jangan cari-cari alasan untuk anak perempuan yang tidak tahu terima kasih itu. Kalau begini terus, membiarkannya di luar sana dan mencoreng nama keluarga Luo. Bagaimana dengan harga diri keluarga kita? Pergi beri tahu. Dia sekarang juga. Batas waktu 1 bulan itu dibatalkan. Kalau besok dia tidak bisa menyiapkan 1 miliar, jangan salahkan aku kalau aku jodohkan dia. Tapi, Bu, kamu masih berdiri di situ untuk apa? Pergi sampaikan pesan itu sekarang. Ya, Bu. Nenek, jangan marah. Jaga kesehatan. Aku akan coba nasihati sepupu. Xiaoyue, penjualan kita melonjak drastis beberapa hari terakhir. Dan perhiasan yang kamu desain sangat laris di kalangan sosialita. Tidak lama lagi, target pendapatan bulanan kita bukan lagi hal yang mustahil. Tapi kita masih jauh dari 1 miliar. Oh, Luo Xiaoye. Oh, Luo Xiaoye. Kamu tahu itu masih jauh darimu. Dengan toko kecilmu ini, pendapatan lebih dari 100 juta saja sudah sulit. Itu pun belum dipotong biaya dan ongkos desain. Jujur saja, kamu seharusnya mendengarkan dan menyetujui perjodohan itu daripada membuka toko Castle yang menyedihkan ini. Bu, Xiaoyu, kalian ngapain di sini? Jam. Jangan panggil aku, ibu mertua. Xiaoyue, aku tanya kamu, video tentang jualan barang palsu dan dapat komplain pelanggan itu, kapan direkam? Kamu tidak pernah bilang ke aku. Betul, Xiaoyu. Kamu kan seorang desainer perhiasan, tapi ketahuan jualan barang palsu. Itu sangat memelukan keluarga Luo. Aku tidak pernah jual barang palsu. Tidak ada barang palsu ya? Terus kenapa pelanggan bilang kamu penipu? Sekarang video itu sudah online. Dan sampai ke nenek. Aku difitnah dalam semua ini. Masalahnya sudah diselesaikan. Oh, beneran? Tentu saja benar. Kalau tidak, kenapa Mal masih mengizinkan kami buka toko di sini? Bahkan kalau itu benar, terus kenapa? Nenek secara khusus menyuruhku untuk bilang, taruhan untuk menghasilkan 1 miliar dalam sebulan itu dibatalkan. Kamu harus menghasilkan 1 miliar besok. Kalau tidak bisa, Xiaoyue, bersiaplah untuk perjodohan itu. APA? Bagaimana bisa nenek itu mundur tiba-tiba? APA, bagaimana bisa nenek melakukan ini? Kita harus menyiapkan 2,1 triliun rupiah besok. Bukankah ini memaksaku untuk segera menikah? Hahaha. Xiaoyue, akan jauh lebih baik kalau kau menikah denganku. Menikahlah denganku dan kau akan hidup mewah. Ngapain susah-susah mengelola tempat kumuh ini? Astaga. Tuan Muda Wang, apa yang membawamu ke sini? Wang Koi, apa yang kau lakukan di sini? Kukatakan sekali lagi, aku sudah menikah dengan Yun Xuan. Mustahil aku menceraikannya untuk menikahimu. Ashui, Kodiam. Oh, Tuan Muda Wang, putriku. Dia hanya bisa menggonggong, tidak bisa menggigit. Sebenarnya, di dalam hati, dia sangat senang. Ibu, berhenti bicara omong kosong. Wang Cui, kukatakan padamu untuk menyerah. Luo Xiaoyue, kalau besok kau tidak bisa menyiapkan 2,1 triliun rupiah, kau harus menikah dengan Tuan Muda Wang. Kalau kau bersikap keras kepala sekarang, apa uang 2,1 triliun rupiahnya sudah kau siapkan? Kau tidak perlu khawatir tentangku. Xiaoyue, jadi kau dan keluarga Luo punya perjanjian seperti ini? Kalau begitu, besok akan kutunggu untuk kalah taruhan dan menikah denganku. HMPH, kau akan kecewa. Kami pasti akan memenangkan taruhan ini. Yang benar aja. 140 juta? Kau bahkan tidak bisa mencurinya tepat waktu. Bicara seperti itu, apalagi 1 miliar, bahkan 10 miliar pun, kita bisa dapatkan. Kau kuli bangunan kotor. Apakah tahu apa yang kau ucapkan? Xiaoyue, lihatlah siapa yang kau nikahi, dan kau masih saja bicara seenaknya di saat seperti ini? Yun Xuan, berhenti bicara. 1 miliar? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkannya? Xiaoyue, hari ini ada lelang di Dihao. Kita bisa bawa kalung bintang langit yang baru kau desain itu, dan ikutkan lelang. Nanti saat waktunya tiba, 1 miliar bukan masalah sama sekali. Bintang langit memang karya terbaikku, mungkin bisa laku. 50 atau 60 juta, itu patut dicoba. Tapi 1 miliar?
Bagaimana mungkin? Kau buruh migran kotor. Kau Apa kau pikir pikir kalung 50 atau 60 juta bisa dilelang sampai 1 miliar? Mau taruhan? Kalau laku 1 miliar, kau jangan dekati istriku lagi mulai sekarang. Kalau Baik, kau kalah, ayo kita kau taruhan. segera sirai dengan Xiaoya. Setuju. Kalau begitu, aku akan menunggumu di rumah, istri kecilku. Hah, kau pasti kalah. Bersiaplah untuk menikahi Tuan Muda Wang. Untuk sementara, jangan bahas miliaran dolar itu dulu. Kamu benar-benar memakai istrimu sebagai taruhan? Xiao Yu, jangan marah. Percayalah padaku. Oke, kita sudah melewati banyak hal bersama. Setiap kali, kita selalu berhasil. Kali ini, kita juga pasti bisa. Percayalah padaku. Kuharap begitu. Tuan Y, apakah Anda ingin duduk di mana saja? Atau di kursi VIP barisan depan? Kenapa tanya dia? Saya, Wang Dashao, kalau ikut lelang, selalu duduk di barisan pertama. Beri saya kursi di barisan pertama. Kursi barisan pertama di Imperial Auction. Katanya, harus belanja minimal 10 juta, baru bisa diatur. Betul. Kalau saya ikut lelang, selalu dapat perlakuan VIP. Xiao Yu, cantik seperti kamu. Harusnya duduk di barisan depan biar sesuai status. Gimana kalau begini? Kencan sama saya, nanti saya kasih kamu duduk di barisan depan. Nikmati saja. Oh, Xiao Yu, kamu tunggu APA lagi? Cepat setuju sama permintaan kecil Wang Dashao. Betul, cepat setuju. Tidak perlu. Duduk di mana saja boleh. Kamu. Xiao Yu, kamu benar-benar bikin aku cinta dan benci. Xiao Yu, kamu benar-benar membuatku gila. Lupakan saja, bagaimana mungkin aku membiarkanmu duduk di mana saja? Mari kita semua duduk bersama. Yun Xian tidak akan pergi. Kalau begitu, aku juga tidak akan pergi. Xiao Yu. Pekerja migran kotor, kamu beruntung kali ini, sehingga bisa merasakan perlakuan VIP tingkat atas. Mari kita duduk bersama. Maaf. Tuan Muda Wang, kursi VIP baris depan. Telah dipesan untuk Tuan Y. Tuan Y. Silakan. Nah, apa kamu menyebut ini? Ini disebut seseorang yang terlalu pamer, dan akhirnya dipermalukan. Kamu pasti salah. Seorang pekerja migran kotor, yang tak pernah menghabiskan sepeser pun di sini, mengapa dia harus dapat kursi VIP tingkat atas? Aku punya teman baik, yang bekerja di Imperial Glory Auction House. Dia membantuku. Main belakangnya? Sekarang jadi masak akal. CH. Baiklah, Aigreku, mari kita duduk di sana. Kotoran pekerja migran. Memangnya kenapa kalau pakai koneksi? Memangnya kenapa kalau bisa duduk di kursi VIP? Memangnya apa pentingnya? Kau kuma koda koter. Kau takkan pernah pantas untuk Xiao Yu. Sebentar lagi, akan kuperlihatkan padamu, siapa cinta sejati Xiao Yu yang sebenarnya. Nanti kita lihat. Tuan Muda. Wang Kui sudah sangat tidak hormat kepada Tuan. Haruskah kami usir dia keluar? Tidak perlu. Kartu ini berisi 10 miliar. Hari ini, ikuti lelang bintang langit untukku, mulai dari minimal 1 miliar. Untuk pengeluaran lainnya, semua pakai kartu ini. Dimangerti. Selamat, Tuan Muda Wang. Dapatkan harta ini. Lelangnya sudah dimulai, baru datang sekarang? Sepertinya kau tidak terlalu peduli dengan urusan Xiao Yu. Betul, tidak seperti Tuan Muda Wang. Dia baru saja menghabiskan banyak uang untuk memenangkan sebuah gelang giok 5 juta dolar dan sepasang tusuk konde giok biru. Dia akan memberikannya kepada Xiao Yu. Baru saja belanja besar, gelang giok seharga 5 juta dolar dan sepasang tusuk konde giok hijau. Ini untuk Xiao Yu. Tant. Gelang giok ini, kualitasnya sangat jernih. Cocok banget buat tante. Suka nggak? Wah, cantik banget. Aku suka banget. Tapi nggak usah repot-repot gitu. Tant, yang penting tante suka. Uang bukan masalah. Oh, Xiao Ya, tusuk konde giok hijau ini, antik dari dinasti Ming. Sangat cocok buat kamu. Biar aku yang pasangin. Nggak usah. Aku nggak bisa terima hadiah tanpa alasan. Tusuk konde murah bekas. Berani-beraninya kamu kasih ke Xiao Yu? Kamu, pekerja migran kotor. Lihat baik-baik. Ini antik dari dinasti Ming. Harganya 3 juta. Kamu bilang ini murah? Betul.
Pekerja migran yang gajinya cuma 3.000 sebulan. Berani-beraninya kamu ngomong begitu. Tusuk konde antik yang bagus. Dari mulut kamu, langsung jadi sampah murahan. Ha, Xiaoyu. Lihat deh kamu dapet cowok kayak apa. Ha, Nggak usah buang-buang napas buat dia. Tuan muda Wang, cepatlah, pasangin ke dia. Oh, Bo. Tusuk konde ini, murah atau mahal? Aku nggak akan terima. Xiao, barang murahan kayak gini nggak layak buat kamu. Barang murahan ini nggak layak buat kamu. Aku akan belikan kamu yang lebih bagus. Oke? Oke. Para tamu terhormat, hari ini di Balai Lelang di HO. Satu-satunya item terakhir yang akan dilelang. Sekarang akan diperkenalkan denken mega kepada kalian semua. Astaga, itu kalung bintang langit yang didesain oleh Xia Yue. Xia Yue, giliran bintang langit MU untuk dilelang. Oh, Xiao ya. Desain kalungmu benar-benar indah. Tapi berharap bisa terjual dengan harga selangit 1 miliar. Aku sarankan kamu lupakan saja mimpi itu. Iya, kamu bukanlah seniman maestro. Dapat puluhan juta saja sudah ajaib. 1 miliar? Jangan harap. Sayang, jangan deng akan mereka. 1 miliar sama sekali nggak masalah. Kamu nggak perlu menghiburku. Aku serius. Bocah, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Aku sarankan kamu cepat-cepat mengakui kekalahan, lalu cerai dengan Xia Yue. Betul. Buat apa mempermalukan diri sendiri? Kita lihat saja nanti. Akui kekalahan, dan ceraikan Xia Yue saja. Kita lihat nanti. Kalung ini disebut Bintang Langit. Dibuat oleh Nona Luo Xia Yue dari keluarga Luo. Sebuah karya cinta yang membutuhkan 3 tahun untuk dibuat. Menampilkan setting berlian kelas atas. Sangat menakjubkan, memancarkan kemewahan. Tawaran awal adalah 50 juta. Setiap tawaran berikutnya harus setidaknya 5 juta lebih tinggi. Itu sangat mahal. Tawaran awal Luo Xiao 50 juta, itu keterlaluan mahalnya. Bahkan tidak ada yang mengangkat papan mereka. Memelukan sekali. 60 juta. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih mustahil. Saya tawar 70 juta. 100 juta. Wah, 100 juta. Ya ampun, sudah mencapai 100 juta. 100 juta, pertama kali. 500 juta. 500 juta. Hanya 500 juta? Kita baru saja memulai. Jangan ada yang coba nawar lebih tinggi dari 1 miliar. Aku bertekad untuk mendapatkannya. 1,1 miliar. 1,1 miliar. Sekali. Ada tawaran lain? Ya ampun. Sudah sampai 1,1 miliar. Bagaimana mungkin? 1,1 miliar. 2 kali. 1,1 miliar. Terjual. Mari kita beri selamat kepada tuan ini yang memenangkan Skystar. Terima kasih semua sudah memberikannya padaku. Para tamu terhormat, lelang di HAU hari ini telah resmi berakhir. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Selamat, Nona Luo. Setelah dipotong komisi rumah lelang, ini kartu berisi $1 miliar untukmu. Ya ampun, desainku. Benar-benar laku $1 miliar. Istriku yang terhebat. Yunxian, apa aku sedang bermimpi? Starlight in the Sky-ku. Benar-benar laku $1 miliar. Sayang, ini semua nyata. Tidak percaya? Cubit aku dan lihat. Xiaoyu, anakku. Karya yang kamu desain, ternyata dilelang dengan harga $1 miliar. Masa depanmu cerah sekarang. Benar-benar laku $1 miliar. Ini sulit dipercaya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ini bukan mimpi. Wang Kui, taruhan kita, kamu kalah. Bukankah kamu harus menepati taruhan? Jangan ganggu Xia Yue lagi mulai sekarang. Terus apa kalau kamu menang? Biar kukatakan, Xia Yue itu sangat luar biasa. Aku pasti akan menikahinya. Wang Cui, apa kamu mau ingkar janji? Hah, terus apa kalau aku ingkar? Wang Cui, kamu mau langgar perjanjian kita? Hah, memangnya kenapa kalau iya? Mau apa lagi? Dan aku kasih tahu satu hal lagi. Xia Yue itu luar biasa. Kamu cocok untuknya nggak sih? Betul.
Sekarang Xiayue sudah bisa mendesain perhiasan bernilai miliaran. Kamu, gaji kuma 3.000 sebulan. Buruh migran, apa kamu layak? Dia benar sekali. Kalau kamu benar-benar peduli sama Xiayue, ya cepat-cepat cerai saja dengannya. Jangan menahan langkahnya. Ibu, ngomong apa sih? Masa Yunsuan menahan langkahku? Xiayue, zaman sudah berubah. Kamu sekarang adalah pewaris keluarga Luo, dengan kekayaan bersih miliaran. Masa depan apa yang ada dengan buruh migran seperti dia? Ibu, kalau bukan karena Yunsuan yang mendorongku ikut lelang, apa aku bisa seperti sekarang? Kalian semua berhenti bicara. Aku tidak akan menceraikan Yunxian. Xiayue, sepertinya kamu nggak mau mengalah. Kejelaskan sekarang, aku akan menikahimu. Tunggu saja. Hei, Tuan Muda Wang, tunggu aku. Kenapa kamu keras kepala sekali? Kenapa kamu begitu keras kepala? Sudahlah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Yunsuan, dengan $1 miliar ini sekarang, aku tidak akan pernah lagi dibatasi oleh keluarga Luo, atau dipisahkan darimu. Ayo, kita pulang dan istirahat yang cukup. Ikutlah denganku ke rapat besok. Baik, Xiaoyu, kamu pergi tunggu aku di pintu masuk dulu. Aku perlu ke kamar kecil. Baik. Tuan Muda, kartu Anda dan Skystar. Kamu melakukan dengan baik kali ini. Skystar sekarang milikmu. Simpanlah dengan baik. Terima kasih, Tuan Muda. Aduh, ada apa dengan Luo Xiayue? Membuat nenek menunggunya di sini? Itu sangat tidak sopan. Xiaoyu. Xiayue baru saja menjual Skystar kemarin, seharga $1 miliar. Dia sudah bekerja sangat keras belakangan ini, dan baru saja menyelesaikan taruhan $1 miliar itu. Apa salahnya dia tidur lebih lama sedikit? Bagaimana itu bisa disebut tidak sopan? Oh, jadi maksudmu hanya karena dia dapat $1 miliar dan menang taruhan. Dia boleh membuat nenek menunggunya di sini? Jadi kamu bilang dia bisa dapatkan $1 miliar jika dia memenangkan taruhannya. Lalu nenek harus menunggunya di sini? Kamu. Kakak, hentikan semua pertengkaran ini. Saya pikir Xiaoyu benar. Dia hanya menjadi terlalu sombong, melakukan ini dengan sengaja. Tepat sekali, nenek. Mari kita realistis. Jika lelangnya menghasilkan $1 miliar, itu hanya karena orang-orang memberi muka kepada keluarga Luo. Apa maksudmu? Memberi muka kepada keluarga Luo? Xiayue berhasil karena bakatnya sendiri. Bakat APA? Jika bukan karena keluarga Luo, saya ragu dia bisa menjualnya bahkan $1 juta. Nyonya, tuan muda tertua dari keluarga Wang ada di sini untuk mengirimkan hadiah pertunangan untuk nona muda. Astaga, apa? Ya, jangan hanya berdiri di sana, persilakan dia masuk. Nyonya, saya datang untuk menyampaikan hadiah pertunangan. Ini adalah hadiah pertunangan yang saya siapkan untuk Xiayue. 5 batang emas, sepasang jelong, ditambah kartu ini dengan 10 juta, bersama dengan perhiasan dan saham di perusahaan. Termasuk perhiasan, ditambah saham perusahaan, totalnya 100 juta. 100 juta dalam hadiah pertunangan. Lumayan, aku penasaran apakah 100 juta sudah cukup? Lebih dari cukup. Tuan Muda, Wang pasti sangat dermawan. Ini adalah keberuntungan Xiayue untuk menikahimu. Bagaimana kalau aku memberikan berkat ini padamu, nenek? Oh, Xiayue, kenapa lama sekali membuat nenekmu menunggu? Maaf, aku kelelahan tadi malam dan ketiduran. Baiklah, cukup sudah. Aigrecolia a Diapertunangan. Dari Tuan Muda Wang, penuh 100 juta. Ibu, aku bilang aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Yunsuan. Itu bukan untukmu putuskan. Taruhan miliar yang kamu buat, nenek, sudah aku penuhi. Menurut perjanjian kita, kamu dan keluarga Luo tidak bisa memaksaku melakukan apapun lagi. HMPH, aku akan mengambil miliar ini. HM, 1 miliar ini aku terima. Tapi soal taruhannya, fatal. Bu, maksudnya apa? Mau mengingkari kesepakatan? Maksudmu, mengingkari? Apa? Sebagai orang yang paling tua di keluarga ini, akulah yang berhak menentukan pernikahannya. Nenek, kok bisa ingkar janji sih? Aku nggak terima. Kamu berani melawan orang tua? Aku. Xiayue, lihat, perasaanku tulus padamu. Aku bahkan bawa mas kawin 1 miliar. Begitu kamu menikah ke keluarga Wang. Semua esek keluarga Wang akan berada di bawah kendalamu. Masih nggak mau menikah denganku? Nggak mau. Xiaoyu, keluarga Wang itu kaya dan berkuasa. Tuan Muda Wang sudah menyukimu. Makanya dia mau kamu yang mengurus rumah tangga. Hei,
Pikirkan baik-baik. Nggak ada yang perlu dipikirkan. Aku dan Xiayue pasti nggak akan bercerai. Wang Kui. Laki-laki di dunia ini kan banyak. Tolong lepaskan aku. Laut itu luas, masih banyak ikan di dalamnya. Tolong biarkan aku pergi. Ibu, Lia. Xiayue sekarang sangat keras kepala. Mungkin kita sebaiknya mengalah saja. Mengkela, aku, Wang Cui, sudah merendahkan diri sampai segini. Dengar baik-baik, hari ini, aku pastikan kau tidak akan bisa menikahi Luo Xiayue. Keluarga Wang kami tidak akan membiarkan keluarga Luo kalian lolos. Wah, nenek, keluarga Wang itu sangat berkuasa. Kalau mereka benar-benar menyerang keluarga Luo, bagaimana keluarga kita bisa bertahan? Aduh, Tuan Muda Wang, tolong tenang. Aku pasti akan menangani ini. Seseorang, seret keluar pekerja migran kotor ini. Tunggu, Nenek. Aku sudah menikah dengan Yun Xuan. Lagi pula, kami sudah menggenapi pernikahan kami. Kalian tidak bisa memisahkan kami. Xiaoya, APA Academy? Kamu sudah menggenapi pernikahan dengan pekerja rendahan ini? Jadi aku sudah menjadi miliknya. Kamu sebaiknya pergi saja. Dasar anak kecil, beraninya kau menodai wanitaku? Dengar, hari ini tamat riwayatmu. Seseorang dia. Wang Kui. Xiayue adalah wanitaku. Kau terus mengincar wanitaku. Kau yang 7 Anya pantas dipukul. Kau memang yang kucari. Kau tamat. Dan seluruh keluargamu, Luo, juga. Aku, Wang Cui, belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidup. Aku tinggal telepon, kalian semua bisa bangkrut. Wah, Tuan Muda Wang, tolong tenang. Nenek, cepat suruh si kuli itu minta maaf. Luo Xiaoya, kenapa kau tidak menyuruh kuli kotor ini? Minta maaf pada Tuan Muda Wang? Xiayue, apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Luo kita? Wang Cui, aku akan minta maaf padamu sekarang. Xiayue, aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku mau si kuli kotor ini berlutut dan minta maaf padaku, lalu menceraikanmu. TAPI. Minta maaf? Untuk apa aku harus minta maaf? Justru kau yang seharusnya minta maaf. Kau kuli kotor. Barusan bilang apa? Aku bilang, kau yang seharusnya minta maaf. Kalau kau berani tidak minta maaf, aku akan membuat keluarga Wangmu lenyap dari Beijing. Hahaha. Kau kuli kotor. Apa kau sudah gila? Oh, mau membuat kami lenyap? Apa yang kau omongkan? Yi Yunxian, berhenti memprovokasi Tuan Muda Wang. Lutut sekarang dan akui kesalahanmu. Lutut saja. Haruskah keluarga Luo kita sampai bangkrut? Lucu. Sekarang juga, kamu benar-benar mau lihat keluarga Luo bangkrut? Itu yang kamu mau? Ibu, aku tidak akan biarkan apapun terjadi pada keluarga Luo. Dan aku tidak akan pernah minta maaf pada sampah ini. Bego keras kepala. Tuan Muda Wang, tolong jangan marah. Kami akan usir dia sekarang juga, dan langsung bicarakan pernikahan denganmu. Kepala rumah tangga, seret kuli kotor ini keluar dari sini. Keluarkan dia. Nunggu apa lagi? Tangkap dia. Aku mau dia lumpuh hari ini. Kepala rumah tangga. Kumpulkan orang kita dan datang ke kediaman Luo. Yunxian. Xiaoyu, jadilah gadis baik dan bicarakan tanggal pernikahan denganku. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin dia bisa keluar hidup-hidup. Jangan sentuh dia. Chen Gen. Aku akan lakukan. Aku janji, asal jangan sentuh dia. Lihat? Susah amat sih, tapi kuli ini berani menyentuhmu. Dia harus bayar. Hajar dia. Stop. Jangan pukul dia. Dia bilang stop, jadi terus pukul dia. Tendang sampai mati. Hentikan. Hentikan. Brengsek. Apa Anda baik-baik saja, Pak? Saya baik-baik saja. Dan Anda datang tepat waktu. Sayang, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sayang, jangan khawatir. Yi Yunxian, beraninya kamu. Kamu berani menendang Tuan Muda Wang. Pekerja migran sialan. Kamu pikir saya takut hanya karena kamu bawa beberapa orang? Biar saya beritahu sesuatu. Saya bisa membuat keluarga Wang memblacklist kamu sekarang juga. Suruh keluarga Wang memblacklist saya? Keluarga Wang sudah tamat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wang Kui, kamu kenal saya? Bukankah kamu hanya pelayan lelang itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Untuk menagih uang dari petani sialan itu, kan? Kurang ajar. Saya adalah kepala pelayan orang terkaya di dunia. Lelang sebelumnya hanyalah Jebakan Yang dit pas en rôle tuan Mudaseya. Jadi kamu adalah Chu, sang kepala pelayan, asisten orang terkaya di dunia. Setidaknya kau masih punya akal sehat. Kau telah menghina tuan kami, orang terkaya yang masih hidup. Keluarga Wang sudah tamat. Jean Berangan Lagi. Maksudmu Ye Yun Xuan adalah orang terkaya itu? Benar.
APA. Cukup dengan aku, dan kau. Kau telah menghina tuan kami. Kau beruntung kami membiarkanmu hidup. Sekarang, enyah. Aku pergi. Yunxian, kau benar-benar orang terkaya di dunia? Aku takut itu akan menakutimu, jadi aku tak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Tuan, kami buta. Kami tidak mengenali Anda. Kami salah. Kumohon, jangan hancurkan keluarga Luo kami. Demi istriku, aku akan mengampuni keluarga Luo kalian. Tapi istriku sudah cukup menderita penghinaan di sini. Mulai sekarang, dia sudah selesai dengan kalian. Xia Yue, ayo kita pergi.